Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat sore dan selamat datang dalam kegiatan free webinar 5 ide bisnis kuliner, potensial ratusan juta bahkan miliaran persembahan dari Foodies Academy. Perkenalkan, saya Wildan dari Foodies Academy yang pada kesempatan sore kali ini akan bertugas sebagai host. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman foodpreneur yang sudah hadir di kesempatan free webinar kali ini. Serta kepada narasumber baik dari Foodies Academy maupun dari Nova Digital Perkasa yang sudah berkenan nih bagi-bagi ilmu, bagi-bagi sharing juga bareng teman-teman yang ada di rumah. Tentunya free webinar kali ini diselenggarakan oleh Foodies Academy yang didukung secara penuh oleh PT Nova Digital Perkasa. Yang dimana hari ini materi akan dibagi menjadi 2 sesi spesial yang saling melengkapi teman-teman. Pada sesi pertama, kita akan mendengarkan materi bareng Mas Rex Marindo berkaitan dengan 5 ide bisnis kuliner potensial ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Yang dilanjutkan di sesi kedua, kita akan mendalami materi tentang bagaimana sih membangun usaha kuliner yang kuat melalui teknologi yang akan disampaikan langsung oleh Mas Calvin Tungki. Nah, teman-teman foodpreneur, Foodies Academy belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner dengan visinya yaitu Changing People Life through F&B Education yang telah mengedukasi lebih dari 100.000 foodpreneur yang tersebar di seluruh Indonesia dan tentunya akan terus bertambah. Foodies Academy juga hadir melalui berbagai platform, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Foodies di Foodies Channel karena terdapat lebih dari 1.000 video edukasi berkaitan dengan bisnis kuliner yang dapat teman-teman akses secara gratis dimanapun dan kapanpun. Selain itu, buat teman-teman nih yang ingin mengabadikan keseruan sore hari ini bisa banget, tapi jangan lupa juga untuk mention Instagram officialnya Foodies di @foodies.id dan juga jangan lupa mention di @novadigitalperkasa dan jangan lupa pakai hashtag di Foodies Free Webinar teman-teman. Dan sebelum kita mulai sesi pertama kali ini, ada kabar gembira nih, khusus buat teman-teman yang lagi nonton free webinar kali ini akan berkesempatan untuk mendapatkan penawaran yang spesial dari Nova Digital Perkasa, yaitu special price untuk initial investment Soundbox Nova yang teman-teman cukup membayar di 55 ribuan aja. Sekali lagi khusus yang lagi nonton free webinar kali ini dan khusus bagi pendaftar di minggu ini. Bagi para pebisnis yang tentunya ingin memiliki tools pembayaran yang aman dan terpercaya, tepat banget untuk memilih Nova, karena bukan hanya sekedar mesin pembayaran biasa, tetapi juga terminal pintar yang dirancang agar bisnis dari teman-teman bisa menerima transaksi lebih cepat, lebih aman, dan bahkan lebih efisien. Foodies Academy juga nggak mau ketinggalan nih. Foodies Academy mau bagi-bagi voucher belajar senilai 5 juta rupiah, teman-teman, yang dapat teman-teman gunakan setiap pembelian program Membangun Bisnis Kuliner batch ke-45. Workshop Membangun Bisnis Kuliner batch ke-45, pendaftarannya masih dibuka, teman-teman. Program ini akan berlangsung pada tanggal 6 hingga 9 Januari 2026, full day 4 hari di kota Bandung. Yang menariknya, teman-teman akan belajar dan berdiskusi secara langsung dengan para praktisi yang telah membangun bisnis kuliner dari nol hingga omset ratusan miliar. Akan ada Mas Rex Marindo, lalu juga Mbak Stefani Kurniadi, Mas Danis Punto Adi, dan Mas Taufan Umbara yang akan mengupas secara detail bagaimana sih membangun bisnis kuliner dari nol. Workshop MBK Batch ke-45 ini tentunya tidak hanya pemaparan materi tentang bisnis idea, marketing, operation, atau finance saja, teman-teman. Tapi teman-teman yang ikutan akan dilengkapi toolsnya dengan dokumen pendukung, lalu juga modul real case, canvas, dan jangan khawatir. Kurikulumnya pun telah terstruktur oleh para edukator dari Foodies Academy yang dimulai di hari pertama, teman-teman akan belajar bareng Mas Rex Marindo berkaitan dengan ide bisnis, validasi produk, hingga 5 potensial bisnis di 2026. Lalu juga di hari kedua, teman-teman akan belajar bareng Mbak Stefani Kurniadi berkaitan dengan marketing dan branding. Di hari ketiga, teman-teman akan belajar berkaitan dengan operasional bisnis kuliner bareng Mas Danis Kunto Adi. Dan di hari terakhir, teman-teman akan mengupas secara tuntas bareng Mas Taufan Umbara tentang strategi finansial, mulai dari profit and loss sampai business projection. Wah, lengkap banget deh. Amunisi teman-teman untuk menjadi pebisnis yang unggul. Wah, teman-teman luar biasa ya. Nah, seperti yang telah saya sampaikan di awal, materi akan dibagi menjadi 2 sesi. Dan saat ini, teman-teman akan mempelajari di sesi pertama berkaitan dengan 5 ide bisnis kuliner yang berpotensi menghasilkan omset ratusan juta bahkan miliaran rupiah, teman-teman.
Kita akan mengupas secara detail apa aja sih bisnisnya dan bagaimana eksekusi yang tepat untuk memaksimalkan peluangnya. Dan saat ini kita sudah akan masuk ke sesi pertama dengan founder sekaligus edukator at Foodies Academy, Mas Rex Marindo. Tapi sebelum itu, teman-teman boleh disiapin dulu catatannya, disimak baik-baik nanti materinya, dan bila mana ada pertanyaan, bisa langsung aja drop pertanyaannya melalui kolom Q&A, yang nantinya pertanyaan menarik dari teman-teman semua akan dijawab secara langsung oleh narasumber pada sesi Q&A berlangsung. So, saat ini kita sudah kehadiran narasumber dari Foodies Academy sekaligus founder ya dari Foodies Academy, ada Mas Rex Marindo. Halo Mas Rex, apa kabar? Halo Mas Rex, apa kabar? Suara saya terdengar? Ya, halo Wildan, Alhamdulillah Oke, baik. luar biasa nih. Kayaknya semangat banget nih Mas Rex untuk bagi-bagi sharing ilmu bareng sahabat foodies yang ada di rumah ya. Sekali lagi, boleh teman-teman disiapin catatannya, disimak baik-baik materinya karena bakal banyak sekali insight menarik dan tentunya dapat diimplementasikan di bisnis brandnya masing-masing. So, langsung aja kepada Mas Rex, waktu dan layar saya persilakan. Oke, thank you ya teman-teman dari Foodies dan teman-teman dari Nova semua. Senang banget sore ini bisa hadir kembali di acara webinar ya, free webinar. Jadi ini salah satu apa ya komitmen dari Foodies dan juga kali ini disupport oleh Nova ya untuk selalu menghadirkan edukasi-edukasi yang berkualitas tentunya dan juga eh, bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga itu free ya. Nah, jadi ini yang menariknya gitu ya. Nah, sore ini ya kita akan bahas salah satu topik yang cukup menarik ya sebetulnya ya kalau saya bilang karena ini jadi semacam guideline buat teman-teman nanti kalau mau nanti tahun 2026 misalnya ya pengen kemudian mengeksekusi bisnis kuliner gitu. Nah, kira-kira bisnis apa ya gitu ya yang mau dieksekusi gitu. Nah, ini nanti saya akan spill nih ya 8 ide bisnis kuliner yang potensial ya bisa menghasilkan omset ratusan juta bahkan sampai miliaran ya. Dan ini memang bisnis-bisnis yang ada di pipeline ya. Di pipeline itu artinya sesuatu yang menarik untuk kemudian diinvest ataupun dieksekusi sebetulnya. Ya, nah jadi saya akan buka nih di acara sore ini. Ya harapannya tentu nanti teman-teman bisa mendapatkan inspirasi, tapi at the end tentu kalau ngejalanin bisnis ya kita akan menyesuaikan dengan kapasitasnya kita ya dalam mengeksekusi bisnis tersebut. Ya konteksnya dalam kapasitas ini ya tergantung juga nanti dengan skillnya kita akan seperti apa, kemudian apa namanya pendanaannya atau budgetnya sebesar apa, kesiapan timnya seperti apa. Nah ini kapasitas yang nanti juga berpengaruh kepada pilihan bisnis kita itu mau modelnya yang seperti apa. Ya, tapi kalau Mas bisa nggak ya kalau yang dari kecil gitu? Possible aja. Ya karena sudah banyak ya saya membimbing bisnis juga yang omsetnya itu cuman sehari ratusan ribu ya sebulan cuman 25 juta dan 15 juta. Sekarang udah jadi bisnis-bisnis yang lumayan besar ya. Artinya sebulan sudah ada yang menyentuh 1 miliar, ada yang lebih besar dari itu, ada juga yang masih ratusan juta. Nah, jadi memang tergantung kembali lagi ke teman-teman semua ya. Nah, sebelum saya masuk materi ya, saya sedikit cerita ya, teman-teman fungsi belajar ya. Bisnis kuliner itu satu bisnis yang punya resiko yang cukup besar ya. Ini kita to the point dulu aja ya. Artinya kalau ngomong resiko cukup besar, artinya ya bagaimana caranya kita bisa mengelola dan memanage resiko ini ketika kita menjalankan bisnis kuliner. Ya. Nah, resiko ya menjalankan bisnis kuliner kalau teman-teman dengar maksudnya ya dari pengalaman saya juga gitu banyak bahwa banyak bisnis kuliner itu gampang masuknya. Ya, bikin bisnis kuliner itu gampang ya. Tapi bisa sukses ya sukses dalam konteks bikin pertama kali bisa rame kemudian beberapa bulan beberapa tahun bisa jualan bagus hasilin profit itu satu poin
bisa sustain ya puluhan belasan tahun itu another things lagi tuh. Ya. Tapi kebanyakan kadang-kadang ya di tahap awal aja itu udah nggak bisa menjalankan bisnis kuliner dan malah bisa artinya nggak berjalan bisnis kulinernya. Ya, jualannya jelek, ramenya pas lagi promo opening aja, karena rame juga gara-gara ada diskon 50% misalnya, atau buy one get one, ya atau kebetulan rame karena saudara dan temannya banyak gitu ya. Habis itu tapi kemana? Ya, setelah 2 bulan, 3 bulan, oh, kok konsumen nggak ada yang pulang lagi? Ya, kok nggak ada omset lagi? Kok nombok terus? Ya, 6 bulan dibiarin nombok terus, tabungan habis. Ya, cicil sana, cicil sini, pinjam duit, pinjam sana gitu ya. Kemudian ada kompetitor baru lagi buka, makin rungkat lagi gitu ya, sepi lagi. Nah, ini realitanya bisnis kuliner nih. Ya, dan saya mau kasih info dulu hal-hal seperti ini sebelum teman-teman terlalu euforia bahwa wah bisnis kuliner ini asik ya. Asik bener, bikinnya gampang. Jualan dan bikin untung itu yang susah. Ya, jualan, bikin untung dan bertahan lama. Nah, itu yang paling susah ya mungkin kalau setelah dibilang gitu ya. Nah, jadi karena ini resikonya besar ya, apalagi yang sudah all in masuk ke dalamnya, artinya all in itu sudah, wah gua udah berhenti kerja, ya atau saya tinggalkan pekerjaan, atau saya baru beres kuliah, saya mau all in masuk ke dalam bisnis kuliner, jadi nyemplung 100%, teman-teman harus mampu mengelola yang namanya resiko ini. Ya. Nah, bagaimana resiko bisnis F&B itu dikelola? Yang pertama, yang paling penting adalah punya ilmunya, ya. Jadi knowledge itu penting sekali, ya. Jadi kalau cuman punya ambisi, punya semangat, ya, punya tenaga, punya gila-gilaan, nanti dapatnya capek sama stres. Ya. Jadi yang pertama selalu saya bilang ya, punyalah ilmu pengetahuannya. Ya, ilmu apa tuh Mas? Nah, ini salah satunya nanti. Ya, ilmu memilih bisnis yang tepat. Ya, nanti nih saya paparkan. Nah, kenapa? Ya, resiko itu bisa dikurangin ya kalau kita punya ilmunya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, bagaimana cara mengelola risiko dengan baik? Jangan melakukan investasi atau berinvestasi 100% semuanya dihajar habis masuk ke dalam F&B. Ya, artinya begini, kalau teman-teman punyanya 1 miliar atau punyanya 100 juta deh, katakanlah ya. Nah, harus ngerti itu bagaimana memanage investasi atau memanage cash flow-nya. Ya. Jadi misalnya contoh, carilah bisnis-bisnis yang kira-kira butuh modal awal di 30-35 juta. Jadi masih ada tuh spare 100 juta, masih sisa 65 juta. Nah, bisnis apa 35 juta itu? Ya, oh berarti saya harus mulai dari tendaan dulu nih mungkin. Ya, jualan ayam penyet cabai hijau misalnya. Ya, jualan bebek sambal ireng dan lain-lain yang pakai tenda dulu. Ya, bukanya mungkin dari sore ke malam dulu. Ya udah nggak ada masalah dong kalau mau jadi pengusaha, mau buka jam berapa aja asal ada customernya gitu kan. Ya buang jauh-jauh tuh pemikiran bahwa F&B harus dimulainya dari pagi sampai sore. Enggak, F&B itu bisa dari sore sampai malam kok. Banyak saya yang punya teman seperti itu. Nah, jadi hati-hati ya memanage cash flow-nya yang dimiliki. Harus belajar juga tuh sebetulnya. Ya, nah yang ketiga, kalau bisa, carilah mentor ya atau carilah pembimbing. Ya. Karena salah satu cara paling mahal dalam belajar itu adalah dengan mencoba tanpa ilmu dan tanpa bimbingan. Nanti teman-teman belajarnya mahal. Tapi kalau teman-teman sudah ada pembimbing juga, ya mentor atau siapapun itu ya, yang mau membimbing, nah minimal kita bisa meminimalisir resiko. Nah, 3 catatan ini diingat-ingat ya, kalau mau jalanin bisnis kuliner. Banyak catatan lainnya.
Tapi saya kasih tahu satu hal ya yang saya lihat dari puluhan ya ratusan mentoring, kemudian consulting dan lain-lain, pengalaman diri sendiri juga ngebangun bisnis dari nol sampai hari ini ya. Ini tiga hal yang harus dicamkan baik-baik. Mulailah dengan belajar ilmunya. Ya ini contoh nih, ini belajar nih ilmu ya. Thanks ya to Nova yang mau support F&B industri di Indonesia ya tentunya gitu. Kemudian yang kedua harus bisa mengelola cash flow atau uang atau investasi yang disiapkan ya. Artinya harus belajar juga tetap. Dan yang ketiga cari yang bisa membimbing. Ya, ini tiga hal ini aja minimal harus punya ya. Belajar harus lama ya Mas ya? Enggak ya. Belajar nggak harus lama kok. Kayak belajar begini kan mungkin 2 jam selesai. Tapi cukup nggak? Ya nggak cukup. Ya. Jadi bagaimana Mas? Saya belajar tapi belum punya dananya. Ada 1000 video lebih foodies di YouTube channel. Bisa ditonton. Ya bahkan konten-kontennya itu konten-konten mahal yang pernah kita taping ya. Habis miliaran tuh saya tuh. Bikin konten-konten kayak begitu. Dan itu ditaruh di YouTube gratis. Ya, kemudian mau belajar dari artikel bisa ya, klik foodiesnews.com ya. Coba Mas Tondi di posting websitenya foodiesnews.com. Nah, di situ ada banyak artikel, berita-berita tentang F&B. Ya, teman-teman bisa belajar di situ. Bayar nggak Mas? Gratis. Ya, asik ya. Jadi banyak hal yang gratis, jadi jangan malas. Nah yang ketiga, kalau sudah punya budget, belajar, ambil kelas-kelas yang memang harus berbayar ya. Mungkin kayak seperti di Foodies punya kelas MBK, memulai bisnis kuliner dari nol yang 4 hari. Sudah batch ke 45 sekarang. Wah udah banyak yang jadi miliarder dari kelas-kelas tersebut. Tentu nggak belajar di Foodies aja ya, di belajar tempat lain juga. Jadi ada step by stepnya. Yang penting teman-teman mau belajar. Ya, itu poinnya yang ingin saya sampaikan sedikit di depan ini biar nanti teman-teman ya paham bahwa bisnis F&B itu bisnis yang beresiko ya, tapi resiko itu bisa di-manage, bisa diminimalisir kalau kita mau belajar ya, ngerti cara mengelola cash flow dan investasinya dan mencari pembimbing atau mentor. Nah, itu ingetin ya. Dan belajarnya di mana? Belajarnya silakan di YouTube Foodies, ada 1000 video lebih dan artikelnya ada ratusan di foodies-news.com. Ya, teman-teman coba klik aja link di situ. Tiap hari bisa belajar nanti. Ya, oke, sekarang kita balik ke topik ya. Nah, kan judulnya 5 potensi ide bisnis yang potensial ratusan miliaran. Nah, saya agak rubah dikit ya judulnya. Masih align kok. Karena ini lebih seru ya. Jadi saya taruh dulu ya, bagaimana cara memilih bisnis kulinernya ya. Jadi kadang-kadang kalau bisnis itu kan banyak ya. Nah poin paling pentingnya itu gimana sih kita dapat ide itu gitu ya. Nah jadi saya sampaikan dulu cara milihnya. Kemudian nanti saya akan spill 8 ide bisnis kuliner ya yang punya potensial. Nanti teman-teman akan shock ya kalau udah lihat idenya ini aja, emang itu doang ya. Kadang-kadang saya suka bingung juga kalau bikin kelas gitu ya, atau ikut ada orang bilang wah rahasia ide bisnis kuliner. Apa ide-ide rahasia gitu? 2021 2022 misalnya salah satu peserta Foodies Richard misalnya bikin sambal bakar Indonesia, idenya jualan sambal. Sekarang bisnisnya puluhan miliar ya. Ada juga yang idenya cuma jualan roti sehat gitu ya, ada Sarai Bakes. Kemudian sekarang bisnisnya sudah miliaran per tahun. Kemudian dia keluarin produk, saya bilang dulu jualannya murah aja kayak donat dan lain-lain gitu ya. Ada dulu di peserta Foodies MBK ya, namanya kayak Pung Donat gitu di Lampung gitu. Sekarang udah jadi bisnis ratusan juta, jualan donat 2000-an ya. Nah, jadi ide itu kalau F&B itu nggak aneh-aneh sebetulnya, ya. Justru makin nggak jelas kalau aneh-aneh. Misalnya, wah saya ada ide yang belum ada yang jualan nih mas, gitu. Jualan apa tuh? Ya, saya pengen jualan misalnya ini apa namanya steak tapir, gitu ya. Atau saya pengen jualan sop buntut onta, gitu.
Ya memang sih gitu. The first in the world gitu ya. But who buys? Ya siapa yang jual? Siapa yang beli gitu? Produk lo. Wah, saya mau jualan kodok steam gitu ya. Atau saya mau jualan something yang nggak ada di dunia ini ya. Nggak ada di dunia ini artinya nggak ada yang beli. Ya, mendingan jualan soto ayam. Ya, saya kemarin ke Yogyakarta gitu ya, misalnya makan soto Haja Fatima. Wah, gila, pagi-pagi jam 8 udah rame gitu. Nah, itu dijual. Ya, tapi nanti gimana nih Mas? Kan sama-sama aja. Itu dia butuh ilmu. Ya, nah, ya itu. Nah, sekarang kita masuk ya. Karena waktunya juga nggak terlalu panjang ya. Nanti ada sesi tanya jawab, teman-teman bisa tanya lebih dalam ya. Kita bahas dulu 7 cara memilih ide bisnis kuliner yang potensial. Biar teman-teman dapat nih pola pikirnya. Nanti setelahnya sih kembangin aja. Mau cari ide banyak sekali ide itu. Ya, dari mana Mas cari ide? Wah, ada banyak. Sekarang dari TikTok, dari YouTube, dari Instagram, dari Reels gitu ya. Banyak sekali dari ChatGPT, dari Gemini gitu. Banyak banget ya. Dan enak banget sekarang kalau cara memilihnya aja ya. Nah, kita lihat yang pertama ya. Nah, sebelum sampai situ saya suka kalimat ini. Semua bisnis miliaran berawal dari sebuah ide yang kuat. Ada orang ngomong, ide itu murah, nggak ada harganya. Betul di satu hal, di satu sisi, salah di sisi yang lain. Ya. Kalau ide nggak ada harganya, nggak ada nilainya, betul. Kalau cuman gue bilang begini, guys, lo bikin deh soto, jualan soto, gitu. Ya udah, memang sekedar ngomong nggak ada harganya. Tapi ada yang bayar ke foodies, consulting ya, yang miliaran, yang ratusan juta ya, untuk kasih tahu ide yang akhirnya punya impact terhadap sales, naik salesnya, dan profitability-nya bisa naik. Idenya harganya miliaran. Ya, nah jadi bisa dua sisi nih kalau bicara ide. Memang ada yang nggak ada harganya, tapi ada ide-ide yang harganya miliaran. Ya, saya punya temen kemarin consulting ya, salah satu user consulting besar ya yang yang global lah. Saya tanya harga berapa sih 1 tahun consultingnya yang global ini? Kaget saya dengarnya. Wah, ini termasuk implementasi dan lain-lain sekitar 1 tahun 30 miliaran. Gila, mahal ya. Ternyata ya. Gitu. Saya tanya, yuk ngerti nggak sih sebenarnya idenya yang mau diimplementasikan? Ya ngerti lah. Cuman kan gini bro, ya gue mau implementasi, mau orang dan lain-lain nggak ada. Oke, itulah kenapa ya kalau ngomong doang ide itu nggak ada harganya memang. Ya, tapi tergantung juga siapa yang ngomong. Nah, kalau teman-teman misalnya industrinya bermain di F&B, di bursa saham misalnya gitu ya. Siapa yang ngomong, ya omongan dia itu bisa bernilai sesuatu yang luar biasa. Tapi omongan gue nih misalnya, gini bagus nih emiten ini misalnya. Ya, sama misalnya siapa yang ngomong gitu ya, misalnya Hengki, Andre Hakim gitu-gitu yang ngomong. Beda. Ya, omongannya bisa omong ratusan juta miliaran, sementara omongan gue nggak ada harganya. Ya, nah, jadi ide itu bisa sangat mahal. Ya, tergantung bagaimana kita mengeksekusinya dan siapa yang ngomong ide tersebut. Ya, itu. Nah, oke, kita lihat gimana jadi cara milih ide. Ya, cara milih ide biar ada potensi nih idenya. Ya, teman-teman lihat nih. Yang pertama. Ya, kalau nyari ide, coba lihat dari market growth dan potensial. Ah, jadi ini kalau konteks nomor 1 ini biasanya base-nya data. Ya, ide itu kita cari berdasarkan data. Ya, dan biasanya ini kita suka cari data yang ada CAGR-nya. Artinya ada istilahnya compound annual growth rate. Wah, rata-rata pertumbuhannya setiap tahun sampai 5 tahun ke depan itu berapa besar sih? Nah, di sini kalau kita make data dan melihat data, cara mikirnya bisa beda nih. Ya, kalau kita ngelihat coffee shop itu kita ngelihatnya, wah ada tumbuh di mana-mana banyak banget coffee shop. Wah, udah nggak potensial lah, udah berdarah-darah. Ini udah red ocean coffee shop ini ya.
gitu. Ini banyak yang buka, banyak yang tutup gitu. Nggak menarik ya coffee shop. Nggak oke lah coffee shop. Ngapain bisnis coffee shop? Seneng nih saya orang mikir kayak gini nih. Ya happy nih saya. Ya kalau orang mikir gitu. Kenapa mas? Karena saya akan bisnis coffee shop. Loh, kok bisa? Kenapa mas Rex jadi bisnis coffee shop? Karena datanya menunjukkan sebaliknya. Ya, orang yang mengkonsumsi kopi di Indonesia dan pertumbuhan coffee shop di Indonesia, ya itu masih akan meningkat. Ya, nanti dicek lagi datanya. Ya, dari sekian menjadi 13 triliun atau berapa berdasarkan data Food Service Global. Bayar memang datanya, ya. Tapi ternyata ya potensi bisnis coffee shop itu masih tumbuh. Kenapa? Tingkat konsumsi kopi di Indonesia itu belum sebesar negara-negara lain yang luar biasa sudah besarnya. Ya seperti contoh misalnya waktu saya ke Korea, ya waktu di Australia misalnya, wah itu orang ngopi itu udah kayak apa ya? Kayak minum air mineral mungkin ya di situ seringnya. Lah kita kan baru satu americano aja udah kayak ngeheng nggak bisa tidur gitu. Orang di sana mungkin 3 americano udah kayak air putih gitu kan ya, 3 air kalau di Korea itu bahkan ada namanya Megaricano. Ya Megaricano itu apa namanya dikeluarkan oleh Mega Coffee ya, one of the biggest chain di Korea. Itu kopi 1 liter jualan Americano gitu. Dan orang tuh bisa beli 3, 2 sehari gitu. Ya. Kita baru minum sedikit udah nggak bisa tidur ngomongnya gitu kan. Ya, saya sendiri enggak sih. Malam-malam masih suka minum kopi drip americano sih, nggak ngaruh sama tidur, malah enak tidurnya. Nah ini yang pertama teman-teman. Ya ayam goreng juga, wah ayam goreng itu luar biasa marketnya tuh, mau ayam goreng tradisional, mau ayam goreng tepung ya, gerutnya masih tumbuh. Kenapa tumbuh? Ya karena protein paling murah di Indonesia kan ayam. Ya, nah jadi cari datanya, ya berdasarkan data. Ya, Mas, datanya dari mana? ChatGPT sekarang udah gampang, ya. Tinggal promptnya yang bener, promptnya yang bagus ya. Kalau promptnya jelek, jawaban ChatGPT ini juga jelek nanti. Yang kedua, kita bisa mencari ide berdasarkan successful benchmark. Jadi melihat contoh yang udah sukses dan sudah sustain. Ya, contoh misalnya, wah Hokben nih, sustain. Wah, tapi gede teuing investmentnya 2 3 4 miliar mah nggak ada duit. Bagaimana idenya kalau kita bikin Hokben versi gerobakan atau versi kios? Wah, iya juga ya. Nah, kan? Ya seperti ayam-ayam goreng crispy kan suka banyak tuh versi kios, The Besto, Sabana, Hisana, King Fried Chicken dan lain-lain. Nah, gimana kalau kita buat Hokben? Itu ide tuh muncul ya. Atau misalnya kita lihat ayam goreng Pak Supar gitu ya yang ada di Semarang. Wah ini lumayan ini, capexnya murah ini. Ya, dalam konteks renovasi nggak perlu banyak renovasi gitu ya. Dapurnya langsung menghadap ke customer gitu ya. Bisnisnya, yakin saya ini 2 cabang miliaran mah ya nggak akan kurang dari 1 miliar mah kalau lihat penuhnya kayak begitu. Ya, kemudian juga bisa ayam goreng presiden. Ya, ini di mana ini ya? Di Malang kalau nggak salah ya. Gitu atau di Surabaya gitu. Saya datang semua nih tempat soalnya gitu. Nah, jadi teman-teman juga bisa nih cari successful benchmark ya. Yang ketiga, bisa juga bikin sesuatu yang sifatnya new category. Nah, jadi new category ini ya ada teorinya. Teorinya itu adalah kalau pernah teman-teman baca satu buku yang namanya, ya catat ya, buku ini bagus banget. Ya. Cuman bisa dibeli di online, nggak ada lagi di Gramet. Judul bukunya itu The 22 Immutable Laws of Branding. Nah, ya, 22 Immutable Laws of Branding. Ya. Pengarangnya All Rice, ya. AL kemudian RIES, All Rice, itu bapak brand positioning. Dia bilang gini, kalau lu mau bikin sesuatu yang meledak di awal, yang bisa
potensi marketnya besar, masuklah ke yang namanya kategori baru. Kategori baru. Jadi bukan berarti ini produk baru, tapi kategori baru. Jadi belum umum. Ya, tapi sebetulnya makanan yang biasa aja gitu ya. Nah, sebagai contoh apa? Ya, cek nanti di Instagramnya ada yang namanya seporsi mie kari. Ya, jualan mie kari, omset miliaran. Ya, cabangnya mungkin udah 12 atau 13. Ya, jualannya bener-bener cuman produk mie kari aja dulu di awal-awal. WL-nya nggak karu-karuan. Ya, sampai hari ini juga rame tetap. Saya terakhir makan ya pagi-pagi ya memang belum tahu rame tapi untuk ukuran pagi-pagi ya jam 9, jam 10 gitu. Saya makan di PIK waktu itu ya, saya lupa di mall apa itu di PIK gitu. Wah, gila udah rame jam segini. Makan mie kari ya itu lihat gambarnya itu. Ya, outletnya keren, konsep desainnya, wah cakep deh, buka Instagramnya. Nah yang kedua, contoh lagi sambal bakar. Ini kan sebetulnya pecel lele, ya, cuman sambalnya dibakar. Apakah ini yang pertama di Indonesia? Enggak. Ya, di Malang udah ada dulu. Dan viralnya itu gara-gara konten yang ada di Malang sebetulnya. Ya, sama KOL dibikin sambal bakar. Dan yang pertama kali bukan Malang, adanya sambal gami di Kalimantan. Ya, tapi karena ini belum lazim, akhirnya diangkat brandingnya. Jadilah bisnis seperti sambal bakar Indonesia. Ya, punya salah satu peserta dan juga kontributor dan teman saya juga ya, punya Richard. Akhirnya jadi bisnis yang menghasilkan ratusan miliar mungkin per tahun. Ya, jualan dari sambal bakar. Ya, jadi ini strategi new category. Ya, nah, nanti setiap bahasan saya ini teman-teman perdalam lagi karena ini kan kelasnya hanya 45 menit ya. Jadi diperdalam lagi. Ya, ingat ya. Gitu. Nah, yang keempat, bagaimana menemukan ide bisnis yang punya potensi ratusan miliaran? Viral duplication. Nah, gitu. Oh, kalau ke Blok M tuh. Wah, itu lagi viral misalnya salt bread. Ya, lagi viral juga misalnya donat gitu ya. Lagi viral juga misalnya yang public bakery. Ah, banyak banget lah yang lagi viral gitu ya. Kalau kayak contoh dulu misalnya banyak yang cukup melakukan viral duplication ini sambal bakar ayam goreng cabe ijo AA sipit. Nah, ini nih yang di belakang Grand Indonesia. Ketik di TikTok. Ya, ketik di TikTok. Ya. Keywordnya ayam goreng cabe ijo AA ya, AA sipit. Ketik di TikTok. Nanti muncul. Nah, itu banyak diimplementasikan di beberapa daerah, ya. Bahkan terakhir peserta foodies yang MBK itu dia implementasi di saat saya lupa di daerah mana, sekarang dia punya 2 cabang. Ya. Menghasilkan ratusan juta per bulan. Di Bandung juga ada, saya kalau nggak salah yang mengimplementasikan mirip tuh saya lupa nama brandnya. Itu sekarang sudah punya 3 atau 4 cabang. Nah, ini strategi memilih ide melalui konsep viral duplication. Ya, Mas, tapi nyontek tuh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kenapa emang? Ya, asal yang dicontek tuh bukan namanya disamain dan lain-lain. Kalau konsepnya kenapa? Ya, kalau nggak boleh nyontek, jangan ada yang jualan ayam geprek sama ayam crispy dong. Itu kan yang punya kalau crispy mungkin entah siapa KFC mungkin ya, Colonel Sanders gitu. Tapi ya semua orang juga jualan ayam goreng crispy gitu-gitu aja, ayamnya juga sama gitu. Ya, nggak ada yang salah. Ya, silakan aja amati, tiru, plek ketiplek itu nggak apa-apa. Yang penting jangan haki brandnya, ya yang gitu-gitu nggak boleh dong. Ya, tapi kalau konsepnya, idenya gitu kan, ya kalau saya sih silakan-silakan aja. Ya, nah ini konsep yang bisa teman-teman implementasikan juga ya dalam menjalankan bisnis. Kalau mau cari ide gitu, viral duplication. Yang teman-teman lihat di Blok M seperti ya apa namanya roti Korea yang salt kemudian donat dan lain-lain, it's totally new? Enggak juga. Ya, tapi nyonteknya jauh mungkin.
Ya waktu saya di Korea, wah ini kayak Korea banget ini ya, salt breadnya dan konsepnya bahkan gitu. Yang donat kayak di Jepang ini, oh donat ya, gitu ada juga yang kayak di Jepang ya. Saya apa namanya brandnya donat Jepang itu? I am donat. Nah, I am donat ya, I am Apostrofi. donat. Nah, I apostrofi M donat. Nah, coba lihat ya. Nah, jadi boleh nggak? Ya silakan aja, nggak ada masalah. Ya, toh yang penting bisa menghasilkan, bisa menjadi kebermanfaatan, buka lapangan pekerjaan dan tidak ngambil namanya sama persis kan? Ya namanya juga kita haki sendiri gitu ya. Nah, jadi ini memang cara paling cepat nih kalau bisnis kuliner sebetulnya ya untuk menciptakan dan mendapatkan efek viral gitu ya. Kayak tadi contoh ya, ayam goreng asipit, cabai hijau asipit, oh banyak cepet viralnya. Ya, nah pas nyonteknya aja tuh yang bener. Ya, misalnya lihat tuh kalau dia oh pakai ulekan cabai gede banget gitu ya, cabai hijau gitu, kemudian micinnya pakai satu kresek gitu, ya. Gitu. Nah itu dicontek juga, jangan nanggung-nanggung gitu. Karena itu efek viralnya. Jadi ini saya kasih tahu rahasia teman-teman ya. Kalau ngelihat make ide nomor 4 gini, viral duplication, teman-teman pelajari cara konten KOL-KOL-nya. Ya, itulah yang teman-teman juga aplikasikan adopsi. Ya, karena itu viralnya gara-gara begitu pasti. Ya, nah ini nomor 4. Nah, nomor 5 bisa juga terkait misalnya teman-teman punya yang namanya competitive advantage. Wah, apa itu competitive advantage? Contoh, misalnya di Jakarta ada namanya sambal rampai atau sambal seruit. Nah, ini dia punya competitive advantage-nya apa? Dia tuh punya tomat cung. Kalau orang Palembang, orang Lampung tuh tahu ya bahasa ini tomat cung atau tomat rampai ya, rampai gitu ya. Itu yang didatangkan langsung dari Lampung ya. Dari Lampung didatangkan langsung ke Jakarta dan kemudian dibangun story-nya bahwa ini sambal khas dari Lampung ya karena menggunakan rampai seperti itu. Nah, saya bisa nggak melakukan hal-hal seperti ini? Bisa, misalnya teman-teman tuh punya spesialnya bawangnya misalnya, ya atau misalnya kemangginya, ya atau cabenya nih. Wah ini cabe dari Gunung Dieng langsung nih. Ya nama cabenya apa nih? Misalnya cabe gendot Dieng misalnya, ngarang nih ya saya ngomongnya ya. Nah dari sini teman-teman bangun. Nah ini competitive advantage, artinya apa? Sesuatu yang teman-teman miliki yang agak sulit ditiru sama kompetitor. Kalau saya mau niru-niru, saya harus datengin apa namanya cabenya dari Lampung. Ah, repot juga gitu ya. Gitu. Nah, ini yang nomor 5. Competitive advantage itu banyak ya. Tidak hanya melulu soal produk. Bisa jadi teman-teman competitive advantage-nya punya banyak duit. Nah, itu juga competitive advantage tuh. Punya banyak duit gitu ya. Atau competitive advantage-nya punya banyak akses. Ya sehingga kalau saya bikin bisnis kuliner begini, ya bokap gua punya pabrik ya 2.000 orang, nenek gua punya karyawan 1.000 orang. Ah, ini beli cateringnya ke gua, udah jadi bisnis kuliner. Itu competitive advantage tuh. Ya, boleh begitu, boleh. Sah saja. Ya, yang penting kan halal gitu ya. Gitu. Nah, nomor 6 bisa nih yang agak kompleks-kompleks dikit. Cari ide berdasarkan customer problem. Wah, nih startup lah, startup gitu ya. Gaya-gayanya gitu. Jadi kalau mau mencari sebuah ide itu kita harus cari dulu masalahnya customer tuh apa. Ah, gitu ya. Contoh nih, masalah saya nih kalau ke coffee shop itu saya nggak suka tuh coffee shop yang berisik gitu, musiknya gede gitu. Ya saya tuh pengen coffee shop yang silent gitu ya, kemudian juga colokan di mana-mana, wifi-nya kenceng gitu. Ah kemudian saya kepikiran ide, wah kalau gitu saya buat aja coffee shop khusus introvert. Oh, datang nggak boleh berisik, ya, even nggak boleh ngobrol gitu. Dan ada minimum ordernya, ya biar nggak bawa galon sendiri nanti minumnya misalnya. Nah sehingga itu men-solve customer yang memang ya tipenya segmennya adalah yang pengen kerja nyaman, silent, nggak berisik. Ya, gue bayar.
150.000 per hari, ya gue bayar. Gitu. Nah, tapi pertanyaannya tinggal, marketnya gede nggak? Nah, itu tugas teman-teman cari tahu, marketnya gede atau tidak di situ. Ya, atau contoh nih, ada Sarai Bakes gitu. Wah, banyak nih sekarang kan masalah kesehatan dan lain-lain yang menjadi jadi isu. Nah, Sarai Bakes masuk tuh sebagai roti yang spesialis gandum, vegan, dan juga biji-bijian. Ya, sehingga kita pencernaannya lebih baik. Ya, dibangun dengan konsisten, akhirnya punya 4 cabang misalnya. Mulainya dari mana? Dapuran rumahan juga mulainya. Ya, omsetnya juga mulai sehari ratusan ribu juga, cuman terima PO di awal-awal. Ya, nah jadi ingat ya, kadang-kadang bisnis tuh nggak usah melulu, oh harus punya outlet, harus sewa, enggak. Ya kalau konsepnya kuat, produknya bagus, ya ilmunya ada, bisa dari PO kok. Ya murah, PO kan nggak perlu keluar modal dulu, ya terima order dulu, terima duit baru kemudian kita buatin barangnya. Ya, nah kan bisa gitu, tapi ini perlu diperdalam lagi ilmunya ya. Yang ketujuh, nah ini personal brand. Bisa juga tuh kalau teman-teman ternyata seorang artis atau seorang KOL gitu ya, kemudian pengen memanfaatkan keartisan dan ke-KOL-annya ataupun masanya yang luar biasa banyak untuk memulai bisnis kuliner. Nah ini bisa juga, tapi gini strateginya, apa-apa tuh strateginya yang penting ya. Wah saya nih artis nih KOL, tapi kalau ujuk-ujuk gue jualan mie ayam, ya siapa yang percaya? Ya, lu let's say lah lu punya apa namanya followers 300.000, 500.000 K, let's say gitu ya. And then kemudian ujuk-ujuk lu jualan mie ayam gitu. Memangnya follower lu believe mie ayam lu enak? Ya, seedan apapun, se-hardcore apapun lu kemudian jualan mie ayam, lu endorse ya, menciptakan yang namanya trust itu nggak gampang di F&B. Ya, so harus apa yang dilakukan? Nah, pelajari nih, contoh caranya Dims the Meat Guy. Ya, cek ya nanti ya Dims the Meat Guy. Gitu. Nah, di situ dia bangun konten dulu. Jadi kalau lo seorang KOL, lo mau jualan mie ayam, ya mungkin 2 bulan atau 1 bulan pertama tuh lo bangun konten tentang mie ayam dulu. Misalnya lo pergi ke 20 tempat mie ayam paling enak rekomendasi. Habis itu lo kemudian mencoba meriset sendiri mie ayam lo berdasarkan 20 tempat tersebut. Lo kontenin tuh terus tuh. Ya, ini nggak harus KOL ya, teman-teman juga bisa melakukan ini tanpa harus jadi KOL. Jadi teman-teman riset dulu, hari pertama mie ayamnya, wah kurang enak. Sampai akhirnya ada 1 2 resep yang muncul dan pas lo coba tuh, wah gila mie ayamnya enak banget guys. Gitu. Kalian mau coba nggak buka PO dulu, buka apa? Nah ini personal brand ya. Jadi ini juga bisa dilakukan. Contoh paling gampang yaitu ya Dims the Meat Guy kalau mau belajar. Ya itu benar-benar dari zaman kita COVID dia dulu bangun konten terus masak daging, masak daging, masak daging. Akhirnya dia punya tempat makan steak sekarang. Ya, yang namanya Dims the Meat Guy kalau nggak salah ya. Meat Guy gitu. Nama steaknya. Nah, itu cara kita pilih ide. Ya. Kemudian idenya apa? Nah, berdasarkan 7 proses yang ini, ya saya kombinasikan 7 proses yang begini. Nah, teman-teman bisa lihat, inilah ide-ide ya gampangnya. Ya. Yang pertama bento, outlet atau kios. Jadi Hokben versi gede, kecilin. Jadi kios, ya. Kayak KFC gede-gede nih, McD nih. Kemudian ada Sabana, Hisana, The Besto dan semua yang kecil-kecil deh. Nah, itu konsepnya. Yang kedua ayam goreng tradisional ya. Nah, kita lihat lagi nih, misalnya di Bandung ada yang namanya ayam kukus Pasundan. Wah, itu ayam kukus viral tuh. Ya, ayamnya dikukus. Ada juga ayam dan sop Pak Supar. Ada juga ayam goreng 3 rasa kalau ada ke Semarang tuh ya. Itu idenya bagus tuh. Ya, rasanya sih nggak 3, cuma 2 gitu ya. Ada 2 tumbler gitu, kita bisa pilih tuh ayamnya. Ada ayam yang direbus, tapi ada juga ayam mentah yang hanya direndam dengan bumbu-bumbuan. Jadi nanti kalau mau makan pilih yang mana itu tergantung tuh. Orangnya bilang kalau ini teksturnya lebih kenyal dan moist, kalau yang ini lembut dan apa namanya gampang dimakan gitu. Nah, itu di Semarang tuh. Kalau dulu
di sebelah Novotel ya. Saya lupa namanya apa ya. Nanti cek aja ya. Gitu. Atau bakso dan mie. Ya, bisa juga tuh. Ya, misalnya contoh, saya kasih ide waktu itu yang bisnisnya mungkin ya jadi ratusan miliar juga ya, atau puluhan miliar lah ya salah satu apa namanya peserta dulu ya. Keluarin yang namanya bakso urat kasar atau bakso pentol kasar. Ah, gitu. Kalau pentol bisa jual pakai gerobak tuh. Ya, bikin pentolnya betul-betul kasar. Ketik di TikTok ya. Bakso urat kasar. Ketiknya begitu ya. Nah, teman-teman lihat bakso urat kasar tuh kayak gimana. Nah, itu idenya. Nah, zaman sekarang tuh kadang-kadang kalau ide tuh enak kita berdalam pakai TikTok aja cari-cari, baik dalam negeri maupun luar negeri, gitu ya. Nah, yang keempat yang punya potensi juga coffee shop. Ya, coffee shop seperti apa, Mas? Macem-macem, bisa kayak coffee shop yang Muslim friendly, ya atau Muslim community. Bisa juga coffee shop yang introvert space atau juga community space gitu. Ya, jadi poinnya semua orang boleh jualan kopi. Tapi konsep coffee shop lu tuh apa? Ya, kalau lu cuma jualan bikin coffee shop, jualan es kopi susu lebih murah, nanti ada yang bikin lebih murah. Ya, tapi bisa jadi lo coffee shop yang fokus dengan olahan mie. Ya, olahan mie. Ya, akhirnya muncullah apa namanya sejuk bakmi dan kopi. Banyak cabangnya. Ya, fokusnya kopi dan mie. Ya. Nah, jadi kita tuh harus punya keunikan di situ. Ya, nomor 5 soto dan sop. Wah, ini paling saya incer nih sekarang mau bisnis. Ya, bisnis sop dan soto sebenarnya. Banyak sekali inspirasinya. Gampangnya di Jogja ada sop ayam Pak Min. Ya, kalau di Jogja juga ada apa namanya soto Haja Fatima, ada juga soto Boyolali. Ah, itu inspirasi-inspirasi yang bisa dipikirin tuh. Ya, kepikiran sih pengen eksekusi bisnis soto ini ya. Nah, yang keenam bakery dan cake. Ah, lagi banyak ya, bakery and cake. 7 crispy fried chicken. Wah, ini menarik nih. Mas, tapi bukan udah banyak tuh yang bikin crispy fried chicken. Justru itu marketnya gede. Ya, tapi konsepnya harus diperkuat. Contoh misalnya di Bandung, ya jualan crispy fried chicken dengan konsep crispy dibakar, muncullah yang namanya Cris Bar. Jadi ya crispy dibakar. Ya kalau dulu munculnya crispy digeprek, jadilah ya apa crispy geprek banyak ya, yang muncul dengan model crispy geprek. Atau bisa juga crispy dengan saus spesial, ya crispy dengan saus Nashville. Ah, muncul loh akhirnya di Malang ya pertama kali apa ya nama brandnya? Lupa saya yang jualan-jualan Nashville di Malang ya. Hot Ways. Hot Ways. Nah, gitu ya. Nah, saya ada contekan di sebelah, suka nanya-nanya kalau lupa ya. Gitu. Kepenuhan kepalanya. Ya, dan kedelapan pecel lele, ayam dan bebek. Wah, ini cek nih nanti nih ya. Bebek Gundolo. Wah, itu punya teman saya tuh. Wah, luar biasa tuh Rizky ya. Sekarang udah mungkin 2 cabang kali ya. Jualan bebek. Ya, tendaan awalnya. Dia pakai tenda kalau hujan gerimis bubar gitu ya. Sekarang udah punya ada outletnya juga gitu. Atau Om Aris atau Bebek Ali kalau di Bandung gitu. Bebek Ali itu dari tendaan juga. Ya, depan sebelah Boromius kalau di Bandung. Ini kalau orang main ke Bandung pasti ke sini nih, ke Bebek Ali nih. Ya, tapi ya siap-siap war gitu ya. War tuh apa namanya? Perang gitu ya. Kalau di Bandung ini pusing sekarang kalau kuliner-kuliner enaknya. Suka jadi kalau udah weekend war pasti. Kalau zaman dulu belum ada sosmed, nyaman mau makan ya pasti dapat tempat. Sekarang gila luar biasa. Nah ini ide-ide ya nggak ada kan ide-ide aneh kayak tadi misalnya ya steak onta, sop buntut onta gitu, kemudian apa namanya dimsum tapir gitu, apa sate terenggiling, nggak ada. Ya ide itu ya begini-begini aja guys sebetulnya. Tinggal kalau Anda mau eksekusi salah satunya, tadi sesuaikan dengan kapasitasnya. Oh, gue punyanya 30 juta, Mas Rex. Kira-kira yang cocok yang mana? Masih banyak yang cocok. Pecel lele bisa. Ya, bikin warung tendaan. Ya, jangan pakai sewa-sewa tempat dulu. Sewanya sama preman. Gitu ya.
di pinggir mana, pinggir apa namanya, atau depan depan apa, atau di halaman siapa gitu ya. Kontak orang rumahnya, Pak, boleh nggak saya pakai halaman rumahnya parkir? Saya mau jualan dimsum dulu, saya mau jualan pecel lele dulu gitu, masih UMKM. Karena saya cuma punya 30 juta. Ya, atau saya cuma punya 15 juta, atau saya cuma punya 10, makanya PO dulu. Ya, bikin konten yang bagus dulu, ya, investasi dulu konten, kemudian mulai digedein kontennya, ya, atau mulai di ads, ya, kemudian muncullah nanti order-order. Wah, tapi saya punya 3 miliar, Mas, eksekusi juga. Ya, bisa nggak bikin bisnis soto 2 miliar? Bisa. Ya, bikin soto yang proper. Ya, orang datang masuk AC, ya, stainless semua, kemudian juga parkirannya besar gitu. Jadi segmen market sotonya sudah middle up berarti. Ya, di Jakarta kan ada tuh beberapa soto yang memang soto sultan gitu kan. Mahal harganya gitu ya. Tapi rame-rame aja, ya, tergantung marketnya. Ya, jualan ramen yang 25.000 ada yang rame, yang 100.000 ada yang rame. Jualan sushi ada yang cuma 25.000 rame, yang 5 juta juga ada. Ya tergantung aja target marketnya seperti apa. Nah, terakhir kalau sudah ada idenya nih, aduh pengen deh kayaknya pecel lele dulu deh. Ya pecel lele dulu deh, 30 juta doang nih, gitu kan. Nah, perkuat idenya. Ya, dengan apa? Satu, dengan wow faktor, gitu ya. Pecel lele tuh, lu tuh apa wow faktornya gitu. Apakah sambalnya, apakah lelenya, apakah tepungnya, apakah ayamnya, apakah kebersihannya, ataukah mejanya, kursinya yang stainless food grade gitu. Itu faktor. Ya, kemudian juga strong differentiation gitu ya. Bisa juga diperkuat dengan yang namanya strong differentiation. Nah, setiap poin-poin ini teman-teman harus pelajarin lagi ya. Saya nggak bahas detail di sini, tapi kalau teman-teman lihat foodies artikel gitu-gitu, teman-teman bisa search, bisa belajar. Ya ada, saya bahas tentang wow factor, tentang diferensiasi gitu ya. Kemudian juga mungkin harus punya namanya kreatif konsepnya. Seperti apa gitu ya. Misalnya kalau Jatinangor House gitu ya, kreatif konsep pertama kali yang bikin dia meledak apa? Ah, ya, ayam pedasnya mirip, ya itu ayam pedasnya mirip yang brand global itu, meledak jadinya. Gitu ya, termasuk saya juga beli. Ya sekarang gede bisnisnya. Atau strong differentiation kayak gini, ayam kukus Pasundan, ayamnya dikukus. Cari-cari di TikTok, ayam kukus Pasundan. Nah, nanti biar kebayang jualannya itu pakai gerobak. Ya, pakai emperan. Omsetnya sehari mungkin belasan juta. Kalau teman-teman datang ke Lembang jam 8 malam ya, langsung dikasih tahu pas lagi WL. Nanti datangnya sejam setengah lagi ya makanannya. Mau nggak? Ya, orang dari Bandung ke Lembang berapa ya, sejam lebih itu, kalau nggak macet ya udah tungguin sejam setengah. Ya, nah, jadi TikTok ya, cari informasi lebih data. Atau brand positioningnya diperkuat juga, misalnya roti macan, soft sourdough, ya, atau Seirok ramen ya, high quality ramen halal gitu ya. Nah, dan terakhir ini khusus yang kalau punya banyak duit, infrastrukturnya hebat. Wah, kayak contoh di Kici Chicken. Nah, di Kici ini punyanya grup apa? Grupnya Gacoan. Ah, itu di Malang tuh, udah berapa tuh cabangnya tuh? Ya di Surabaya, gede-gede tuh. Tinggal tunggu waktu tuh sampai Bandung, sampai Jakarta dan lain-lain. Siap-siap nih yang main ayam goreng murah ya. Ya outletnya gede kayak McD gitu-gitu, tapi ayamnya 10 ribuan. Ayam goreng tepungnya. Ya, saya udah makan di situ. Ngeri nih. Ya siap-siap pemain ayam goreng ya, gitu. Gitu. Kemudian juga kayak sayap suci gitu ya. Wah, ini punyanya HW nih, Holy Wings. Ya, nggak usah diikutin lah, belasan miliar ini investasinya. Ya, atau Jabarano Coffee di Bandung ada, Pak, infrastruktur utamanya adalah bukan duit, tapi operation skill, orangnya pengalaman semua. Misalnya, ya, jadi gede juga. Gitu. Nah, jadi kalau sudah ada idenya, ide yang manapun yang teman-teman mau pakai, ya silakan aja. Tapi ya nanti diperkuat dengan poin-poin yang saya tampilkan di sini.
ini saya kasih spill dikit nih, ini materi memulai bisnis kuliner dari nol nih sebetulnya ya. Baru 2 slide nih saya kasih dari 4 hari ya kalau di MBK. Tapi no problem. Minimal nih buat jadi gambaran teman-teman ya kalau mau memilih bisnis kuliner, mengeksekusinya ya kemudian apa yang harus dilakukan inilah kurang lebih tahapan-tahapannya ya. Nanti diperdalam lagi ilmunya ya. Oke, gitu aja ya teman-teman. Thank you semuanya. Nanti kita ada tanya jawab ya. Yang mau tanya-tanya silakan ya. Stay tune dulu ya. Nanti ada materi dari teman-teman Nova. Setelah itu, nah baru kita nanti aja tanya jawab gitu ya. Oke. Ya, sukses buat teman-teman semua. Thank you buat Nova juga atas supportnya. Saya kembalikan lagi ke Wildan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Rex untuk Terima materi kasih. yang insightful ya di sesi pertama kali ini, dan teman-teman pastinya setuju banget bahwa memahami ide bisnis yang potensial itu beserta konsepnya bahkan bisa dieksekusi dengan benar gitu ya. Itu menjadikan potensi yang besar banget gitu ya, khususnya di bidang F&B. Nah, seperti yang telah Mas Rex sampaikan nih sebelumnya, bahwa teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung aja drop pertanyaannya melalui kolom Q&A teman-teman. Jadi pertanyaan menarik dari teman-teman semua akan dijawab secara langsung oleh para narasumber di sesi Q&A nantinya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua nih tentunya. Kita akan membahas salah satu pembahasan yang nggak kalah penting teman-teman, yaitu bagaimana sih membangun usaha kuliner yang kuat melalui pemanfaatan teknologi. Materi kali ini akan membuka wawasan teman-teman semua mengenai bagaimana teknologi dapat membantu operasional, efisiensi, serta pertumbuhan bisnis kuliner di era digital seperti saat ini. Nah, saat ini kita sudah kehadiran narasumber dari Nova Digital Perkasa. Beliau adalah Business Alliance Manager dari Nova Digital Perkasa, ada Mas Calvin Tungki. Halo Mas Calvin. Ya, halo Mas Wildan, selamat sore. Oke, luar biasa. Baik, Mas Calvin, suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas Mas Wildan, terima kasih. Oke, luar biasa. Baik, langsung aja kepada Mas Calvin. Waktu dan layar, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Wildan. Sebelumnya terima kasih juga untuk Mas Rex untuk shout out-nya dan ilmunya yang mungkin sangat bermanfaat sekali mungkin ya untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian business owner dari komunitas foodies. Izin perkenalan, saya Calvin Tungki dari PT Nova Digital Perkasa atau Nova. Nah, mungkin di sesi sore hari ini melanjutkan apa yang telah disampaikan gitu ya, ilmu yang daging banget gitu dari Mas Rex barusan. Kami mungkin izin menambahkan gitu atau memberikan informasi gitu mengenai produk dari Nova yaitu Soundbox. Nah, mungkin boleh next. Ya, jadi mungkin saya mulai dulu sekilas gitu tentang Nova, karena mungkin kalau saya langsung masuk ke produknya tanpa Bapak Ibu sekalian kenal tentang Nova sendiri akan terasa asing begitu ya. Jadi kami atau saya dalam hal ini Calvin dan teman-teman juga dari Nova, ada Ibu Sarah di sini dan Ibu Linda dari PT Nova Digital Perkasa. Kami berdiri sejak tahun 2019. Jadi perusahaan kami ini berfokus pada teknologi pembayaran dan sistem keamanan transaksi. Nah, mungkin kalau di layar seperti contohnya gambarnya ada EDC atau di sebelah kanannya itu ada gambar sebuah device, itu bentuknya kita sebutnya sebagai perangkat soundbox. Itu. Nah, kami dalam hal ini berfokus pada bidang usaha untuk teknologi pembayaran dengan komitmen untuk menghadirkan pengalaman transaksi yang lancar dan aman bagi pelaku usaha maupun juga untuk konsumen yang melakukan proses pembayaran. Nah, perangkat kami itu dilengkapi dengan fitur keamanan terkini untuk menjamin kerahasiaan serta integritas data finansial, sehingga kami memastikan setiap proses transaksi yang dilakukan oleh customer, gitu, konsumen ataupun Bapak Ibu sekalian sebagai pemilik usaha itu terjaga, pasti aman dan tidak ada indikasi atau tindak penipuan seperti itu. Jadi mungkin izin saya mulai atau saya lanjutkan berikutnya tentang tren penggunaan kris di bisnis F&B atau di restoran. Ya, jadi mengutip dari siaran pers Bank Indonesia, sampai semester pertama di 2025, kris itu telah mencapai 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant, yang sebagian besar, sekitar 93,16% itu adalah UMKM. Nah, transaksinya sendiri itu mencapai hingga 6
6,05 miliar transaksi. Jadi ada 6 miliar transaksi tercatat di semester 1 sendiri, semester 1 2025, dengan total atau nilai transaksinya itu mencapai 579 triliun rupiah. Nah, jadi dari statistik ini sendiri, Bapak Ibu, saya rasa juga Bapak Ibu sebagai beberapa gitu dari yang mengkontribusikan transaksi ini, sehingga mungkin bottom line-nya atau kesimpulan yang bisa kita tarik adalah kris ini telah berkembang dari sesuatu yang tadinya kita mungkin gunakan mungkin pada saat itu kris itu di launching di era COVID ya, Bapak Ibu sekalian kalau mungkin ingat. Jadi itu mungkin sebagai salah satu alat pembayaran yang kita gunakan atau kita utamakan karena pada saat itu COVID itu membatasi kita untuk menggunakan atau bertransaksi menggunakan uang cash atau uang tunai. Dan ditambah dengan mungkin ada pandemi sehingga akhirnya kris ini menjadi sebuah mungkin bukan hanya sebagai metode sampingan tapi sudah berubah menjadi sebuah gaya hidup atau lifestyle di mana orang jadinya itu cenderung lebih mengutamakan pembayaran menggunakan kris. Itu terbukti dengan statistik yang disampaikan pada siaran pers Bank Indonesia yang tertulis di slide ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, impact-nya apa gitu untuk bukan cuma mungkin pemilik usaha restoran atau F&B ya, sebenarnya mungkin banyak pemilik usaha atau retail lain yang juga merasakan dampak dari penggunaan kris ini. Nah, karena tadi mungkin ya orang sudah terbiasa menggunakan adanya shift lifestyle, sehingga akhirnya banyak juga pemilik usaha yang ikut mengadaptasi atau mengadopsi penggunaan kris ini sendiri. Nah, ada beberapa artikel di sini yang kami cantumkan Bapak Ibu gitu. Jadi paling banyak itu sebenarnya transaksi kris itu cukup banyak diadopsi di bisnis F&B, makanan atau minuman. Nah, di sini saya mengutip untuk di artikel yang pertama itu ada pedagang eceran yang biasanya tadinya mungkin cukup besar gitu penggunaan uang tunainya. Nah, akhirnya dengan adanya teknologi kris ini yang cukup mudah diadopsi, itu ya hanya dengan misalnya mendaftar ke bank atau mungkin sekarang banyak juga fintech-fintech gitu seperti dompet-dompet elektronik. Mungkin saya sebut brand saja ya Bapak Ibu, mungkin seperti GoPay, ShopeePay, OVO dan lain sebagainya, Dana. Itu cukup memudahkan para pemilik usaha untuk registrasi, bisa prosesnya secara digital atau mungkin bisa by call, by telepon. Kemudian nanti teman-teman pemilik usaha bisa punya kris gitu di tempat di restorannya sendiri gitu. Kemudian itu secara statistik penggunaannya itu cukup besar, kurang lebih dari total transaksi yang digunakan itu mencapai 35,9%. Seperti itu. Nah, kemudian restoran dan hotel itu mencapai 16,93%. Kemudian ada juga sektor-sektor rumah tangga dan lain-lain. Nah, kemudian secara persebarannya sendiri untuk di daerah kota, di kota-kota besar dan di daerah-daerah itu 80% juga sudah mulai menggunakan kris. Nah, bahkan kalau misalnya untuk restoran sendiri itu sudah lebih dari 80% untuk penggunaannya. Ya, nah, jadi melanjutkan tadi statistik sendiri yang sudah menunjukkan meningkatnya penggunaan kris. Jadi di sini kami dari Nova izin memperkenalkan untuk sebuah produk namanya Nova Soundbox, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini bentuknya kurang lebih seperti yang ditampilkan di gambar di slide. Itu tampak depannya itu ada tampilan QR-nya. Nanti misalnya untuk menampilkan nominal atau QR yang perlu dibayar oleh customer. Nanti mungkin setelah sesi ini saya akan lanjutkan ke sesi untuk demonstrasi ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan saya demonstrasikan secara live, secara real time penggunaan Soundbox biar Bapak Ibu mungkin mendapat gambaran yang lebih jelas seperti itu. Nah, apa saja sih sebenarnya manfaat jika Bapak Ibu menggunakan Soundbox gitu? Tentunya yang pertama ada transaksi pembayaran transaksi yang aman. Karena di sini menggunakan Soundbox dari Nova itu mungkin sedikit berbeda dengan yang Bapak Ibu mungkin pernah lihat di mungkin di market atau di tempat-tempat yang saat ini sudah menggunakan Soundbox, di mana Soundbox yang ada saat ini di market itu Soundbox-nya bentuknya stiker Bapak Ibu. Jadi sifatnya ditempel
yang dimana nanti pada saat customer atau konsumen itu mau membayar, mereka scan menggunakan aplikasi pembayaran masing-masing. Kemudian customer juga atau konsumen juga yang akan menginput nominal pembayarannya. Nah, ini kami melihat mungkin ada nilai yang kami masih bisa improve dalam hal proses pembayaran tersebut, di mana kalau menggunakan Soundbox Nova, Bapak Ibu sebagai pemilik usaha lah nanti yang akan menginput nominal transaksinya gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya stiker gitu ya Bapak Ibu, kadang-kadang mungkin ada oknum misalnya yang mengganti stiker QR di depannya. Jadi masuk ke mungkin rekening atau QR pembayaran lain yang tidak dikenal. Seperti itu. Mungkin juga bisa masuk ke link scam, ke link yang tidak kita harapkan lah Bapak Ibu. Nah, kemudian mengingat kami juga mengusahakan produk ini untuk teman-teman F&B yang harapannya juga bisa menjangkau semua lini usaha atau semua segmen. Nah, kami juga memikirkan untuk biaya investasi yang kami rasa bisa terjangkau untuk teman-teman semua, untuk Bapak Ibu sekalian. Itu jadi hanya dengan investasi awal sebesar 55.000 dan ini kami berikan harga khusus promo untuk Bapak Ibu sekalian yang join di sesi foodies hari ini, dan ini biaya satu kalinya 55.000. Kemudian biaya sewanya adalah sebesar 2.000 per hari. Dan kemudian nanti setelah 1 tahun berkomitmen menyewa alatnya, nanti harga sewa jadi hanya 1.000 per hari Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau di total biaya investasi awal sebesar 55.000, kemudian dengan biaya sewa 2.000 per hari itu menjadi kurang lebih sekitar 60.000 per bulannya untuk tahun pertama. Kemudian di tahun kedua dan seterusnya itu hanya 1.000 per hari, Bapak Ibu. Nah, kemudian nilai plus yang ketiga yang kami ingin tonjolkan melalui produk Soundbox ini, kami bekerja sama dengan partner bank yang terpercaya untuk memproses transaksi pembayaran. Nah, mungkin untuk namanya tidak bisa kami sebut, tapi nanti di demo bisa terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian pencairan dana hasil transaksi itu juga kami pastikan akan langsung diteruskan ke rekening Bapak Ibu sebagai pemilik usaha di hari berikutnya. Seperti itu mungkin untuk gambaran sekilas mengenai produk Soundbox dari Nova. Jadi izin saya ringkas lagi poin-poin yang saya sampaikan. Ini investasi awal sebesar 55.000. Kemudian ini sudah termasuk pengiriman ke seluruh Indonesia. Kuota internet bulanan yang dibayarkan melalui penyewaan perangkatnya sebesar 2.000 per hari. Dan di tahun kedua nominalnya itu berubah atau turun gitu Bapak Ibu menjadi hanya 1.000 per hari. Nah, di sini juga sudah termasuk untuk perawatan soundbox dan pelatihan penggunaan soundbox. Nah, perawatan di sini yang dimaksud seperti apa? Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi call center kami jika ada butuh kendala, misalnya butuh support gitu ya Bapak Ibu untuk mengatasi kendala-kendala yang misalnya muncul pada saat penggunaan soundbox-nya. Seperti itu. Nanti juga termasuk misalnya ada moga-moga tidak terjadi ya Bapak Ibu jika misalnya ada cacat secara produksi seperti itu. Nanti kami pasti langsung ganti. Jadi ini semua biaya yang kami lampirkan di slide presentasi pada sore hari ini itu sudah termasuk biaya-biaya yang sekiranya dapat Bapak Ibu pertimbangkan untuk nanti penggunaan Soundbox Nova di bisnis Bapak Ibu sekalian, bisnis F&B Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Ya, jadi izin kalau kami boleh merangkum seperti yang digambarkan di tabel ini, gitu. Jadi bedanya mungkin yang di sebelah kanan ini kami cantumkan bentuk atau contoh yang mungkin Bapak Ibu bisa temukan di market saat ini yang sudah cukup besar juga penggunaannya, populasinya sudah cukup banyak. Jadi bedanya dengan milik kami, jadi kami punya soundbox yang sifatnya itu kris dinamis Bapak Ibu. Krisnya berubah sehingga secara keamanan pembayaran juga lebih pasti karena ini tidak bisa istilahnya dioprek ya Bapak Ibu ya, beda kalau stiker kan mungkin bisa ditimpa kemudian kalau istilahnya nanti dicolong barangnya itu mungkin bisa udah selesai gitu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kris dinamis itu dicolong juga ya udah nggak bisa diapa-apain juga gitu Bapak Ibu. Nah jadi secara investasi awal juga kami memikirkan memberikan biaya yang lebih terjangkau sekiranya Bapak Ibu
dengan sebesar 55.000. Kemudian juga biaya harian kami juga cukup variabel, dengan investasi di tahun kedua bisa lebih rendah dibanding investasi di tahun pertama. Ya. Oke, mungkin kita akan masuk ke sesi yang Bapak Ibu sekalian ingin tahu lebih lanjut gitu mengenai demonstrasi dari produknya. Jadi izin saya akan nyalakan satu kamera lagi dari tempat saya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu izin, ini mungkin di layar Bapak Ibu sudah terlihat gambar dari produk soundbox milik Nova. Jadi ini tampak depannya. Nah, ini tangan saya Bapak Ibu. Saya coba berikan gambaran atau bentuk fisiknya ya. Jadi di depan ini bentuknya layar. Kemudian di belakang itu ada keypadnya Bapak Ibu. Untuk nanti Bapak Ibu sekalian bisa input nominal transaksinya gitu. Jadi di sini layarnya terlihat ini ada jumlahnya 0 ya Bapak Ibu karena ini belum diinput. Jadi izin saya akan coba lakukan transaksi pembayaran. Sebentar saya sambil siapkan aplikasi pembayarannya ya Bapak Ibu. Nah, kalau mungkin untuk sesi sore hari ini saya coba masukkan nominal transaksi sebesar mungkin Rp100 ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya ulang. Jadi nanti pada saat Ibu Bapak ingin melakukan transaksi itu semudah hanya tinggal memasukkan nominal transaksinya. Gitu. Jadi misal Rp100 langsung tekan angka 1, kemudian 00. Nah, dan lalu nanti di layar akan terlihat nominal yang perlu dibayar oleh customernya Rp100. Jadi kemudian setelah Rp100 muncul, saya tekan tombol warna hijau. Silakan scan kode QR-nya. Ya. Nah, kemudian di layar itu muncul QR yang perlu dibayar gitu. Nah, izin Bapak Ibu saya coba login untuk pembayarannya. Nah, di sini saya sudah buka aplikasi MyBCA ya Bapak Ibu. Saya coba scan. Nah, seperti yang dilihat Bapak Ibu, di sini di aplikasinya terlihat bahwa acquiring bank-nya itu BCA. Jadi acquirer-nya itu maksudnya adalah bank pemroses pembayarannya Bapak Ibu. Jadi di sini nanti kita menggunakan BCA, krisnya dari BCA. Jadi saya izin saya lanjut ke pembayarannya. Saya input PIN dulu sebentar. Pembayaran diterima sebesar Rp100. Ya, gitu. Nah, izin Bapak Ibu mungkin kalau boleh saya ulang karena volumenya tadi mungkin saya khawatir ada yang tidak terlalu dengar. Volume 4. Volume 5. Nah, ini volume tertinggi gitu yang didapat di proses menggunakan soundbox. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu merasa volumenya terlalu besar, bisa dikecilkan atau sebaliknya misalnya volumenya terlalu kecil bisa dibesarkan. Hingga tadi suaranya mungkin cukup besar ya. Kalau kami saat ini di ruangan suaranya cukup terdengar. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tokonya gitu mudah-mudahan ramai gitu ya Bapak Ibu misalnya dirasa oh butuh lebih keras, butuh lebih besar suaranya bisa dibesarkan. Tetapi misalnya terlalu besar tapi misalnya mengganggu gitu. Contoh kalau untuk beberapa kafe kan mungkin agak mengganggu kalau misalnya ada suara-suara berisik atau suara bising. Nah, itu bisa dikecilkan Bapak Ibu. Tapi pada dasarnya fungsinya itu untuk nanti membantu Bapak Ibu memvalidasi pembayaran kris yang telah dilakukan oleh konsumen itu memang benar sudah diproses, sudah masuk dan tidak misalnya menggunakan foto editan atau segala atau hal-hal yang sifatnya menipu Bapak Ibu. Seperti itu. Kira-kira mungkin kalau untuk sesi demo, kalau misalnya memang masih perlu diulang, bisa saya ulang gitu Bapak Ibu. Kalau tidak ya mungkin boleh saya lanjut Bapak Ibu. Ya, Mas Wildan gimana? Kira-kira dari penonton apakah atau masih ingin diulang proses demonya? Boleh. Boleh Mas, sekali lagi mungkin ya, ini ada Oke, teman-teman yang mungkin baru join juga, boleh sekali lagi oke kita live siap, demo ya bareng Mas Calvi ya. siap. Jadi izin saya mungkin kencengin ya, supaya apa namanya? Tadi kan agak kecil suaranya mungkin ya. Nah, oke. Nah, kali ini saya coba masukkan angka yang agak rumit Bapak Ibu. Jadi misalnya hmm, udah 473.
Oke, jadi ini dari belakang saya udah dibantu oleh Ibu Sarah, nominalnya sudah divalidasi. Nah, kemudian saya input di sini. Silakan scan kode QR-nya. Ya, jadi Rp473 ya Bapak Ibu. Izin saya coba scan. Kemudian masih muncul Bapak Ibu di sini QR-nya dari BCA. Gitu. Izin saya masukkan PIN-nya terlebih dahulu. Pembayaran diterima sebesar Rp473. Ya, jadi tadi transaksi yang saya lakukan sebesar Rp473 sudah masuk, berbeda dengan nominal yang sebelumnya Rp100. Jadi secara pembayaran dengan Soundbox sudah tervalidasi, sudah masuk gitu ke ke rekening Bapak Ibu sekalian. Seperti itu mungkin demonstrasi yang yang saya lakukan barusan, Mas Wildan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Wah, ini menarik banget gitu ya. Soundbox dari Nova, apalagi sekarang banyak sekali kasus apa barcode-barcode yang jadi double ya, bahkan dimanipulasi sama oknum-oknum di luaran sana. Baik, rekan-rekan, ini luar biasa pemateri satu dan juga pemateri kedua ini saling saling melengkapi gitu ya di industri kuliner khususnya. Dan sekarang sekali lagi saya informasikan bahwa buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung aja drop pertanyaannya melalui kolom Q&A yang pertanyaan teman-teman akan dijawab secara langsung baik itu sama Mas Rex ataupun sama Mas Calvin. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi Q&A. Mas Rex dan juga Mas Calvin ini udah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mohon izin untuk saya bantu untuk bacakan pertanyaan dari teman-teman sahabat foodies yang ada di rumah. Nih kayaknya pertanyaan pertama masuk untuk Mas Rex dulu nih. Mas, saya udah mulai jualan produknya rujak, buahnya kebetulan belum ada di daerah. Rujak mirip buah rujak cingur penyajiannya. Sementara cuma jualan di WA, yang belinya ya teman ataupun tetangga sendiri. Open PO seminggu sekali, alhamdulillah laris tiap bulan pesanan 12 hingga 17 pieces per minggunya. Alhamdulillah udah berjalan sebulan terakhir dan banyak sekali repeat order walaupun cuma teman-teman sendiri. Kalau gini, apakah udah bisa scale up ke sosmed atau masih perlu banyakin customer di WA dulu nih menurut Mas Rex? Silakan Mas. Oke, nah ini bagus ya ide bisnisnya. Saya juga baru kepikiran ya. Satu, rujak itu kan memang sesuatu yang cukup menarik ya. Dalam konteks ini kan kita makan buah ya, hal-hal kayak gitu kan sebetulnya memang satu kebutuhan. Tapi agak susah cari buah itu sebetulnya. Ya, untuk beberapa market ya. Kalau zaman dulu kan kita sekolah ada tukang buah yang begitu kan. Nah, ini kalau bisa dibangun brandnya jadi rujak ya. Rujak yang mungkin kalau saran saya nih ya, satu bumbu rujaknya ada variasinya. Jadi jangan nggak ada variasi. Ya, misalnya ada bumbu yang standar orang-orang suka, tapi nanti ada juga rujak yang khas ya kayak rujak cingur dan lain-lain. Kemudian juga mungkin ada kombinasi buahnya juga ya, yang bisa di request. Misalnya kalau 10.000 dapatnya buah begini, tapi kan ada aja orang yang pengen buahnya mungkin lah lebih mahalan sedikit. Nah, ini sebetulnya kalau menurut saya marketnya bisa luas ya. Apalagi memang sudah ada yang order. Jadi ini perhatikan satu tadi variasi produknya, kemudian variasi bumbunya dan juga packagingnya. Ya, nah dari packaging ini sebetulnya kalau saya beli nih rujak misalnya ya, saya bisa konten tuh kalau packagingnya bagus. Ya, jadi berinvestasi sedikit di packagingnya. Kalau nanti customernya udah rutin, nah baru mulai boleh tuh kalau menurut saya. Ya misalnya dikirimin ke KOL yang KOL yang memang masih mikro aja ya gitu untuk dia ngepost bisa order PO rujak nih ke sini gitu. Kemudian kalau dari bergerak KOL ini bagus, ada konten yang menarik, bisa ditambah push ads. Ya pakai Instagram, Meta Ads ya misalnya budgetin sehari 10.000 atau 25.000 gitu minimum ya untuk area radius 2-3 kilometer. Nah mulai dibangun brandnya. Ya idenya menarik sebetulnya, bagus loh idenya kalau menurut saya ini. Dan ini bisa executable di rumah gitu ya. Yang nggak harus punya outlet menurut saya. Ya base-nya bisa PO, ya menurut saya PO dulu aja, nggak usah yang harus live begitu ya, order langsung buat gitu. Karena itu nanti masalahnya di inventory.
ya nyetok buah itu kan buah itu cenderung cepat rusak. Nah, kalau by PO ya bisa dibuat tuh, misalnya buka PO hari Rabu depan. Wah, silakan guys, pesen nih sudah ada 5 varian nih. Ya, mau ambil yang mana? Duit masuk dulu, baru besoknya belanja buat seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya sudah kalau tadi sudah punya variasi, sudah punya packaging yang bagus, sudah punya mulai Instagramnya, ya sudah saatnya mulai di-push pelan-pelan. Ingat, pelan-pelan. Kadang-kadang meledak itu satu hal yang bagus, tapi kalau belum siap itu jadi backfire. Ya, jadi lebih baik bertahap aja dulu. Kalau masih sanggupnya cuman 100 PO misalnya, tulis ya hanya terima 100 PO gitu. Nah, jadi itu juga menciptakan yang namanya limitasi gitu kan. Oh, aduh, ini gua harus nih. Nanti eh, mbaknya atau masnya tuh akan mulai dapet customer yang rutin tuh ya. Misalnya kayak saya gitu, misalnya kalau tahu ada bisnis kayak begini ya nggak kepikir mau pesen rujak, tapi ya ternyata ada juga ya. Nah itu bisa jadi nanti regular customer tuh ditawarkan. Misalnya Mas Rex sebulan mau order tiap ada PO nggak nih? Nanti saya remind. Nah dapatlah misalnya regular customer. Nah itu bertahap tuh. Ya, anyway it's very good idea. Ya, very executable gitu dan harusnya marginnya juga oke gitu. Jadi siapin beberapa hal catatan saya tadi tuh ya gitu Wildan. Oke, luar biasa nih. Pertanyaannya pasti kejawab banget ya. Apalagi langsung dikasih action plan nih sama Mas Rek. Wah, harapannya langsung diimplementasikan. dan Oke, dan baik. dan jangan lupa ya apa namanya keep learning. Kadang-kadang orang tuh malas belajar untuk terus berkembang ya, nanti cari tahu lagi berbagai hal, jadi jangan berhenti di nanti rame lupa belajar aja gitu. Itu ya Wildan ya gitu. Oke, itu dikasih note tuh Mas atau Mbaknya nih yang nanya tadi. Wah, ini pertanyaan selanjutnya menarik banget nih, khususnya untuk Mas Calvin. Untuk bisnis yang mulai dari nol, kapan momentum yang tepat untuk mulai menggunakan merchant payment teknologi agar tidak menghambat pertumbuhan? Seperti itu katanya nih Mas. Ya, baik. Terima kasih Mas Wildan. Izin menjawab gitu ya mungkin. Kalau merchant payment teknologi itu sebenarnya menurut saya tidak ada kapan momentum yang tepatnya gitu. Pada dasarnya kembali lagi kalau misalnya untuk memudahkan bisnis, kita kan tahu gitu sekarang, apalagi mungkin sekarang di saat ini, di saat metode pembayaran itu sudah cukup banyak. Mungkin case-nya berbeda dengan mungkin 7-8 tahun yang lalu pada saat kris itu belum cukup booming, orang masih terbatas pada pembayaran menggunakan cash atau kartu. Nah, itu mungkin bisa jadi itu sebuah pertimbangan gitu. Tapi pada saat ini sepertinya jika melihat populasi gitu ya dan kemudian juga tempat Bapak Ibu sekalian gitu. Saya lihat di pertanyaannya ini kan mungkin anonimus ya. Saya juga jadi saya asumsikan ini Bapak atau Ibu yang bertanya mungkin perlu melihat lagi gitu posisinya di tempat Bapak Ibu membuka usaha seperti apa. Apakah memang secara populasinya sudah memang cukup terbuka untuk pengguna untuk pembayaran menggunakan kris atau memang masih banyak menggunakan kartu atau menggunakan tunai saja. Nah, saya rasa kalau hal tersebut mungkin Bapak Ibu sendiri yang bisa silahkan meriset juga di sekitarnya toko-tokonya itu menggunakan apa pembayarannya. Nah, kalau untuk terkait dengan agar tidak menghambat pertumbuhan, saya rasa kembali lagi gitu. Sebenarnya opsinya cukup banyak Bapak Ibu. Kalau misalnya saat ini ya gitu eh, menggunakan teknologi itu banyak sekali pilihan yang memang cukup mahal sampai yang cukup terjangkau gitu ada. Tapi kembali lagi sebenarnya kan mesti di mungkin Bapak Ibu mungkin perlu mengingat juga bahwa investasi ini tuh sebenarnya fungsinya untuk kedepannya juga gitu. Untuk kita menghindari yang namanya penipuan, untuk kita memastikan transaksi yang kita lakukan itu atau yang kita terima itu masuk, kemudian juga secara real time. Nah, mungkin faktor-faktor itu tidak bisa langsung diukur secara langsung gitu dengan nilai investasi yang langsung dilakukan di awal gitu. Nah, kembali lagi, makanya menurut saya sih itu jawabannya uh, bisa berbeda-beda antar pemilik usaha. Nah, mungkin dari sisi saya yang bisa saya sarankan seperti demikian sih Bapak Ibu. Mungkin dari Mas Rex juga kalau ingin mau menambahkan. Oke, silakan Mas nih dari sudut pandang expert F&B nih, Ya, bagaimana tuh Mas momentum yang tepat untuk menggunakan method payment teknologi? Seperti itu Mas.
Sebetulnya kalau penggunaan teknologi itu ya, tentu kalau kita ngelihat dulu seperti apa teknologinya. Kalau teman-teman yang baru mulai gitu ya, ya paling penting ya teknologi bayarnya dulu gitu kan. Bayarnya yang bikin customer tenang dan teman-teman juga tenang gitu kan. Misalnya kayak contoh apa namanya produk Nova ini kan ya bikin customer tenang. Saya kadang-kadang mau bayar pakai QR tuh juga karena sering banyak kasus ya. Jadi kadang ini bener nggak ya ini QR-nya ini gue scan nih ya gitu. Nah kalau udah pakai yang soundbox ini kan jadi lebih percaya ya. Oh ini bener masuk nih. Karena dia bunyi gitu kan. Ya, nah ini untuk UMKM ya sangat-sangat berguna dan bisa diimplementasikan sejak awal. Selain cost-nya juga sangat rendah sekali sebetulnya ya untuk keamanan bisnisnya kita. Tapi kalau udah teknologinya mulai advance seperti ERP gitu ya, nah itu nanti lihat-lihat skala bisnisnya juga ya dalam konteks ini misalnya skala bisnisnya masih kalau udah mulai gede gitu ya mungkin oke lah masih bisa mulai pakai ERP gitu. Tapi tahap awal sih payment system itu yang paling mudah dan paling aman dulu untuk customer sebetulnya. Ya, dalam perspektif saya sebagai seorang customer dan juga teman-teman sebagai seorang business owner. Ya, kan kita malas aja tuh kalau kejadian-kejadian yang sudah-sudah kan. Ya QR-nya diganti gitu, kemudian bayarnya masuk rekeningnya oknum karyawannya. Nah, hal-hal kayak gini jangan sampai kejadian ya dan solusinya kan sudah ada sekarang dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi saya rasa ini bisa langsung diimplementasikan sih kalau yang teknologi seperti ini. Ya, tapi kalau beberapa kayak saya sebut tadi ERP mungkin kalau udah mulai serius skill up lah gitu ya. Kadang-kadang teknologi itu bagus pada saatnya ya, tidak semua bagus hari ini ya dan saat ini gitu. Oke, luar biasa. Wah, semoga terjawab nih ya pertanyaan dari Kak atau Mbak tadi gitu. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan nih buat Mas Rex, Kak. Dari Kak Ayi Irma. Jika membuka warung gerobakan di satu tempat dengan brand yang sama, bagaimana sebaiknya menurut Mas Rex jika waktu jualannya saya bagi menjadi 3 session? Misalnya, pagi jualan sarapan, siang jualan produk makanan lain, lalu malam jualan makanan yang cocok untuk dikonsumsi waktu malam. Apakah nggak saling mengganggu, Mas? Silakan, Mas. Ya, sebenarnya kalau tempat tuh nggak ada masalah ya. Misalnya kita punya satu tempat gitu, oh paginya jualan nasi uduk Ibu Imas, lah gitu ya. Siangnya ayam geprek Pak apa ya, atau misalnya malamnya nanti jadi pecel lele Bu Imas gitu. Nah, jualannya nggak masalah, tapi brandnya bermasalah dalam perspektif yang teoretikal saya itu bermasalah. Kenapa? Ya karena jadi nggak jelas di benak customer. Ini tuh sebenarnya jagonya jualan apa sih? Nah jadi kalau saya lebih memilih ganti spanduknya, bedain brand gitu ya. Syukur-syukur nanti tiba-tiba nasi uduknya yang meledak. Wah nasi uduk Bu Imas karena tadi punya wow faktor ya akhirnya meledak gitu kan kita berfokus bisa jualan nasi uduk aja pagi siang sampai malam kan banyak yang spesialis nasi uduk dan juga berkembang ya atau let's say malam-malam bebek atau pecel lelenya yang berkembang ya misalnya pecel lele pak apa namanya pak siapalah katakanlah gitu ya nah kemudian pecel lelenya berkembang kan jangan terganggu paginya jadi pecel lelenya jadi nasi uduk gitu atau lontong sayur nanti orang lihatnya jadi nggak fokus atau wah ini nggak jelas nih pecel lele nih ya itu hati-hati ya itu ilmu tentang brand positioning gitu ya. Satu ilmu yang teman-teman nanti perdalam lagi artinya silakan tempatnya tapi saran saya dibedakan brandnya jangan dicampur aduk sayang kalau nanti ada yang bisa berkembang gitu ya Will. Oke, luar biasa. Semoga terjawab nih, Kak Ai untuk pertanyaan dan juga jawabannya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Mas Calvin. Oke, dari Kak Asep Nurholus. Kak, jika antrian membeludak, itu proses gonta-ganti nominal plus scan QR pembayaran berhasil apakah cepat? Takutnya lag atau gitu langsung proses lama gitu. Katanya gitu sebetulnya.
Ya, oke. Jadi kalau untuk proses penggantiannya sebenarnya seperti proses pembayaran pada umumnya gitu. Maksudnya pada saat tadi kalau Bapak Ibu lihat lagi secara journey menggunakan Soundbox, itu kan ada proses untuk memunculkan QR-nya hingga kemudian dilakukan proses pembayaran oleh konsumen hingga kemudian muncul notifikasi selesai. Nah, kalau secara cycle itu sebenarnya tadi seperti yang mungkin kita coba ulang atau kita lakukan kurang lebih kan sekitar 1 menit gitu karena dari proses input nominal kemudian nanti pada saat customer mungkin kebiasaannya gini ada konsumen itu suka pada saat QR-nya baru mau muncul baru mulai buka aplikasi pembayaran kadang-kadang misalnya menggunakan aplikasi pembayaran yang rekeningnya belum di top up lagi nah biasanya sih ada proses-proses seperti itu yang lumayan menambah waktu ya gitu proses pembayaran transaksinya. Tetapi kalau misalnya tidak, sebenarnya sih secara pengalaman kurang lebih sekitar 1 menit. Nah, mungkin yang saya ketahui juga di lapangan, jadi saya tidak mau muluk-muluk juga, itu mungkin suka ada kendala misalnya sinyal ya Bapak Ibu ya. Jadi memang di beberapa tempat atau di beberapa area itu infrastruktur sinyalnya itu ada yang kurang baik gitu. Ada yang mungkin beberapa telco tertentu itu cukup bagus jangkauannya, tapi ada telco yang lain tidak bagus. Tapi kami pastikan untuk telco yang kami gunakan, SIM cardnya itu menggunakan salah satu dari dua provider terbaik gitu, yang warna merah dan yang warna biru, Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan menyesuaikan daerah Bapak Ibu, kurang lebih bagusnya yang mana, telco atau providernya, kami akan kirimkan atau pasang soundbox Nova di lokasi tersebut menyesuaikan sinyalnya yang bagus lah penyediaannya di sana gitu. Tapi secara proses yang lain sih sebenarnya tidak ada gitu ya. Maksudnya paling yang saya tahu memang suka mungkin konsumen itu nggak langsung siap gitu pada saat mau bayar, QR baru muncul dulu, kemudian ternyata ada yang kurang dananya, kemudian mungkin handphonenya ada yang nge-lag gitu seperti itu mungkin cukup sering terjadi. Tapi secara Soundbox ini kami sudah coba tes, kami sudah apa namanya pastikan berkali-kali dari ratusan ribuan transaksi yang kami lakukan secara atau simulasikan itu tidak ada masalah ya kecuali misalnya ada sinyal, mungkin juga dari sisi konsumennya sih. Seperti itu mungkin Mas Wildan jawabannya. Oke, luar biasa. Semoga mampu terjawab nih pertanyaan tadi Ya, dari semoga menjawab. ya kakaknya. Dan selanjutnya ada pertanyaan juga nih dari Kak Sansan. Untuk Mas Rex khususnya nih. Saya punya outlet bakso all you can eat 25.000. Sangat tipis profitnya, alhamdulillah sudah 6 cabang. Tapi setelah ekonomi menurun, penjualan menurun drastis. Akhirnya tidak bisa menutupi operasional karena seporsinya tipis profitnya. Apa yang harus saya lakukan? Sekarang hanya tinggal satu outlet dengan omset per hari 150.000, rata-rata dengan satu karyawan. Sempat saya ganti menu all you can eat dengan porsian, malah banyak customer yang datang tapi tidak jadi makan. Seperti itu katanya Mas Rex. Iya, jadi ini kendala banyak F&B ya. Kadang-kadang maunya murah jualannya karena takut customer itu eh, akan pindah. Jadi kalau murah, yang dilawan akan murah lagi. Itu sederhananya. Ya, jadi jangan berbisnis itu value-nya itu murah. Ya, tapi harus ada satu keunikan yang dibangun dengan baik gitu ya. Banyak sih sebetulnya ya. Saya contoh kalau sekarang sudah jualan bakso, kita lihat dulu bakso kita itu punya diferensiasi apa ya selain murah gitu. Misalnya saya rubah dikit deh konsepnya menjadi bakso yang spesialis pentol urat kasar misalnya. Bukan hanya bakso tapi bisa jadi sekarang itu ada bumbu kacangnya juga, bisa dicemil kayak makan cilok dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian dikempenkan juga bahwa ini diproduksinya secara higienis gitu di dapur yang bersih dan lain-lain. Itu untuk usaha menambah nilai tambah kalau menurut saya. Jadi jangan arahkan bisnis itu bertarungnya di harga. Kalau udah murah-murahan nanti dihajarnya sama yang lebih murah. Lebih baik kita nggak apa-apa harganya di atas pesaing dikit, tapi memang saya misalnya ya atau siapa, wah mengandung 90% daging sapi asli atau sapi apa. Nah, itu kan satu usaha naikin value. Jadi ketika kita beli misalnya ke satu tempat bakso lebih mahal, ya wajar aja dia memang sapinya 90% pakai daging sapi dan ada marketnya sendiri. Ya, nah, kalau mau bermain di poin yang sebelah situ tadi ya,
pricingnya tetap dijaga ya, bermainnya harus ngerti tentang operasional dan cash flow. Biasanya masalahnya akan di sini, bolak-balik. Ya, saya tuh udah 6 cabang, sebetulnya ngatur ngatur operasional dan cash flow-nya pasti yang kena di situ. Ya, nah tadi teman-teman kalau mau grow seperti itu, ya nggak cukup ilmunya cuman dengan marketing viral seperti itu, nggak bisa. Teman-teman harus sudah mulai mikirin bagaimana mengelola cash flow, mengelola operasional, ngerti finance gitu ya, sehingga nanti harganya boleh affordable. Marginnya boleh 9%. Boleh nggak sih bisnis margin 9%? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Ya, tapi volumenya besar gitu kan. Ya, saya punya teman misalnya margin cuma 8%, tapi omsetnya sebulan 30 miliar. Nggak apa-apa juga. 9% dari 30 miliar. Nah, ini disiplin begini, ya harus belajar ilmu operasional, finance, dan juga tentang supply chain. Nah, owner tuh kejebaknya di sini, UMKM itu. Ya, ngerti gimana ngeviralin, banyakin cabang, tapi terjebak di operation dan finance biasanya. Jadi saran saya sebetulnya coba cari keunikan lain baksonya untuk diangkat lagi momennya, atau diganti aja konsep bisnisnya sekalian. Ya, bahwa ini sekarang spesialisnya pentol urat kasar misalnya, ya dikembangkan lagi dengan disiplin ilmu yang sudah ditambahkan. Plus kan udah ada pengalaman tuh. Ya, dari 5, dari 6 tutup tinggal 1. Itu ilmu mahal tuh. Ya, jangan dijadikan semacam gini. Aduh, sedih gue, orang gagal gue. Salah. Ya, kalau teman-teman mindsetnya begitu ya teman-teman akan terkurung dengan situasi sekarang. Mindsetnya adalah gue udah belajar mahal nih. Ya, dari 6 sekarang tinggal 1. Ya, ada bekal baru nih gue untuk gedein lagi. Nah, di situ taruh ya semangatnya, jangan terbalik malah makin down gitu. Enggak, F&B itu bukan segampang itu untuk sukses. Ya, believe ya, saya juga udah ngalamin gitu ya. Pilihan kita adalah mau belajar dan maju lagi, atau ya udah mau terkurung sama situasi seperti sekarang. Ya. Nah, jadi coba lakukan hal baru. Ya. Bisa jadi keluarkan produk baru, pakai brand baru dengan cara yang baru gitu, dari ilmu yang sudah dipelajari dari pengalaman sebelumnya, plus ditambah tentu ilmu-ilmu baru yang bisa dipelajari gitu ya. Oke, menarik banget nih. Semoga terjawab nih pertanyaannya tadi. Nah, selanjutnya ini menarik juga nih pertanyaan khususnya untuk Mas Calvin nih yang suka jadi pertanyaan bagi para konsumen ya khususnya. Untuk Krisnya ada biaya admin nggak Kak untuk penjual? Soalnya Kris Warung nyuruh nambah Rp500 tiap transaksi katanya. Seperti itu tuh Mas. Oke, ya baik. Untuk pertanyaan ini sebenarnya memang sangat sering ditanyakan, Mas Wildan gitu. Memang mungkin praktik pembayaran menggunakan kris gitu ya di Indonesia banyak yang belum mengetahui gitu. Memang mungkin tidak banyak atau tidak banyak publikasi mengenai kris itu sendiri, terutama untuk konsumen maupun juga untuk pemilik usaha. Nah, jadi mungkin kembali lagi mungkin saya akan rollback gitu ya tentang regulasi pembayaran menggunakan kris, Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, sebenarnya pembayaran menggunakan kris itu potongannya itu sebenarnya dibebankan ke pemilik usaha gitu. Nah, dan beban pemotongannya itu sebenarnya sudah diregulasi juga oleh pemerintah, Bapak Ibu. Dalam hal ini diklasifikasikan oleh regulator dengan bergantung dari besaran atau segmen usaha Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin Bapak Ibu tahu istilah UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, oleh regulator sebenarnya sudah dibebankan, sudah ditetapkan biayanya sebagai berikut. Jadi untuk usaha mikro atau kecil itu setiap transaksi yang nilainya di bawah 500.000 itu tidak dikenakan potongan sebenarnya. Akan tetapi jika misalnya usaha mikro atau kecil memproses transaksi di atas Rp500.000, itu dikenakan potongan sebesar 0,3%. Nah, 0,3% ini nanti akan dibagi nih dari untuk memproses pembayaran,
bank penampung dana pembayaran konsumen, kemudian ada yang istilahnya disebut juga dengan switching, ada juga untuk regulator, dan lain sebagainya. Jadi untuk istilahnya sebenarnya menunjang ekosistem kris ini agar tetap bisa terus digunakan oleh Bapak Ibu sekalian, baik sebagai pemilik usaha maupun juga sebagai konsumen. Nah, tetapi kemudian ada juga untuk yang tadi nih yang saya sebutkan usaha mikro dan kecil kan, ada juga untuk yang menengah. Kalau untuk menengah, karena dianggap sebagai bisnis sudah cukup besar, mungkin sudah cukup mapan. Mungkin tadi merajut kembali seperti yang disampaikan oleh Mas Rex gitu ya. Jika usahanya mungkin skalanya sudah cukup besar, sudah memiliki outlet sendiri, sudah punya beberapa cabang, sudah scale up lah begitu mungkin istilahnya. Nah, itu potongannya berbeda Bapak Ibu. Besarannya sebesar 0,7% dan terlepas dari nominal transaksinya, berapapun itu, jadi tidak ada lagi nih batasan di bawah 500.000 atau di atas 500.000, itu tidak ada. Potongannya sebesar 0,7%. Jadi kurang lebih sebenarnya konsep yang diusung pemerintah ini sebenarnya untuk subsidi silang, Bapak Ibu. Jadi tadi yang menengah ini bisa membantu untuk mengcover yang mikro dan kecil. Jadi secara konsep sebenarnya sudah oke gitu. Tapi mungkin dari pemilik usaha yang mungkin merasanya, oh ini kan saya kena potongan nih. Nah itu dibebankan lagi ke mungkin customer ya, konsumen yang membayar. Nah sebenarnya ini praktik yang kalau kita berkaca dari regulasi juga sebenarnya praktik yang dilarang, Bapak Ibu. Sebenarnya tidak boleh kita pemilik usaha itu membebankan biaya MDR tadi, potongan atau kita sebutnya sebagai MDR, Merchant Discount Rate, itu untuk dibayar oleh si konsumen. Nah, kalau Soundbox Nova sendiri bagaimana? Nah, Soundbox Nova itu sendiri tadi kami berkaca pada aturan dari regulator, yang dimana nanti kami akan melihat nih skala usaha Bapak Ibu termasuk ke golongan yang mana. Apakah mikro, kecil, atau menengah? Nah, kalau misalnya mikro atau kecil, kami berlakukan sama seperti yang ditetapkan oleh regulator, yaitu 0% atau tidak ada potongan apapun jika transaksinya di bawah Rp500.000. Tetapi kalau misalnya di atas Rp500.000, itu akan dikenakan 0,3%. Dan 0,7% untuk yang skalanya medium. Nah, tadi kalau saya nggak salah, salah satu pertanyaan lainnya juga adalah untuk kapan akan dicarikan dananya ya. Nah, untuk pencairan dana kami mengikuti ketentuan dari bank partner kami dalam hal ini ya BCA, yaitu H+1. Jadi keesokan harinya setelah transaksi. Jadi misalnya hari ini hari Senin tanggal 8 Desember, Bapak Ibu membuka usaha, kemudian menerima pembayaran menggunakan Soundbox Nova. Nah, semua transaksi yang diproses di tanggal 8 Desember 2025 ini akan diteruskan ke rekening Bapak Ibu. Rekeningnya juga diharapkan juga rekening BCA ya Bapak Ibu agar tidak ada potongan biaya. Nah, itu di hari Selasa 9 Desember 2025. Seperti itu mungkin kurang lebih gambaran mengenai potongan biaya atau apakah ada biaya admin atau kapan rekening pembayaran itu diterima di rekening Bapak Ibu sebagai business owner. Seperti itu mungkin jawabannya Mas Wildan. Terima kasih. Oke, luar biasa lengkap banget ya jawaban dari Mas Calvin gitu ya. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir nih untuk Mas Rex. Ini ada pertanyaan dari Karamadani. Izin bertanya, bagaimana cara membuat sistem untuk membuka outlet baru? Apakah fondasi awal yang harus dilakukan pada saat membuka cabang baru? Ataupun baru memulai bisnis kuliner baru? Seperti itu katanya, Mas. Ya, kalau bedain ya, kalau kita pertama kali bisnis, kemudian mau buka outlet itu banyak step by stepnya. Tapi buka outlet itu bukan bagian yang paling penting kalau menurut saya kalau bisnis baru mulai itu. Bagian paling penting itu adalah memahami kita mau jualan apa. Melakukan validasi produk terlebih dahulu. Apakah produk ini enak atau enggak, diterima atau enggak oleh target market, itu butuh riset validasi biasanya. And then kemudian mencari dulu marketing strateginya tuh seperti apa. Mulai dari brandnya ini akan dipositioningkan seperti apa, kemudian apa diferensiasi produknya, kenapa customer akan beli, ya pricingnya harus harga jualnya berapa, wow faktornya apa. Jadi itu hal-hal penting yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, nah ini kebanyakan teman-teman ini punya duit, mikirnya bikin outletnya. Ya, kita tuh bikin bisnis itu, ya bisnis itu adalah terkait dengan brand dan produk, bukan dengan outlet. Ya tadi saya bilang mau bikin di rumah juga nggak ada masalah sebetulnya, mau pakai tenda juga nggak ada masalah asal produk konsep dan marketing strateginya itu kuat. Ya,
Nah, kalau ini sudah yakin, ya, namanya produk validasi, udah, wah ini udah pas nih, saya udah lakukan validasi cukup bagus nih, dan lain-lain. Nah, baru kemudian, apakah mau dijual di mana? Nah, outlet itu adalah channel penjualan. Channel penjualan itu bukan cuman outlet. Ya, WA itu juga channel penjualan. Ya, Tokopedia itu juga bisa channel penjualan. Ya, buka PO itu juga channel penjualan. Ya, jadi apakah channel kita, oh saya mau pakai outlet. Nah, kalau sudah pakai outlet, baru nanti ada lagi step by stepnya cara opening outlet seperti apa. Cek di artikel Foodies. Ya, seingat saya pernah ditulis. Ya, harus dicek ini, cek itu. Harga sewanya berapa, dimasukkan dulu ke hitungan-hitungannya. Kalau sewanya 60 juta per bulan, masukin ke hitungannya. Oh, dipecah per bulan jadi biaya sewanya bulanan misalnya. Waduh, net profitnya tinggal 4% nih kalau 60 juta biaya sewanya. Jangan nyewa di situ gitu ya. Gitu berarti kan kemahalan atau yang COGS-nya ketinggian. Nah, jadi lihat ya, bikin bisnis F&B tadi saya bilang gampang bukanya. Tapi kalau teman-teman belajar, secara proses tetap butuh yang namanya ya step by step yang punya keilmuan. Ya, jadi saya nggak mau ngegampangin orang bikin bisnis F&B. Ya, karena saya udah ngelihat banyak banget yang akhirnya duitnya habis gitu ya. Apa namanya, bisnisnya nggak jalan, itu udah banyak yang seperti itu. Jadi tetap ilmunya ada dan belajar. Poinnya seperti itu. Ya, belajarnya bisa singkat, bisa 2 minggu juga selesai belajarnya. Ya, kalau mau pagi, siang, sore belajar ilmunya gitu ya. Nah, jadi tergantung, balik lagi ke teman-teman. Nanti lihat, cek di artikel Foodies ya. Foodies itu punya 485 artikel free. Ya, yang dicek di Foodies Strip News, kalau enggak di foodies.id kalau yang lengkapnya banget karena lagi dimigrasi gitu ya. Nah, teman-teman bisa belajar semua di situ. Ya, for free. Ya, lawannya cuman malas aja sebetulnya. Lawannya cuman malas gitu ya. Dan jangan belajar bisnis itu dari TikTok ya. Apa namanya, saat nonton 30 detik gitu, nonton semenit terus menguasai ilmunya tuh gimana gitu. Ya, nggak ada ilmu instan kayak begitu. Ya, baru nonton TikTok 30 menit, 30 detik gitu. Wah, ini kayaknya nih bakal begini gitu. Itu nggak ada begitu. Ini gawat nih generasi instan sekarang ini. Kayak mau belajar di shortcut gitu. Nggak ada belajar shortcut itu. Ya, kalau mau belajar shortcut itu jadi investor aja. Bisnisnya udah jalan, invest. Nah, itu shortcut. Ya, orang udah jalan gitu. Jadi gitu ya. Gitu ya. Oke, luar biasa ya. Jangan lupa nih teman-teman, Foodies punya artikel yang dapat diakses sama teman-teman ya, banyak sekali untuk menambah insight-insight menarik ataupun insight-insight di bisnis kuliner. Baik, ini ada pertanyaan terakhir untuk Mas Calvin ya. Banyak sekali pastinya teman-teman F&B khususnya. Nova itu harus terintegrasi sama POS kah? Dan apakah itu ada POS-nya, Kak? Terus misal jika orang bayar itu langsung ke rekening saya atau ditampung dulu dan harus dicairkan. Jika dicairkan itu prosesnya berapa lama? Wah, ini paket lengkap nih pertanyaannya. Silakan Mas Calvin. Ya, terima kasih Mas Wildan. Ya, jadi kalau untuk POS atau mungkin mempermudahnya kita sebutnya sebagai sistem kasir ya. Di sini saya lihat pertanyaan dari Kak Dani. Nah, kalau untuk POS itu sendiri atau sistem kasir itu tidak harus terintegrasi karena Soundbox itu sendiri sebenarnya sebuah perangkat yang fungsinya menggantikan QR statik, QR stiker gitu yang Bapak Ibu sekalian sering ketemu gitu di nggak cuma bisnis F&B gitu ya, mungkin banyak bisnis retail itu menggunakan QR statik. Nah, jadi sebenarnya Soundbox ini hanya membantu Bapak Ibu untuk menerima pembayaran menggunakan QR. Di Indonesia kita sebutnya QR KRIS ya, QR Indonesian Standard. Nah, sehingga di dalam perangkat Soundbox ini sendiri itu tidak ada, sebenarnya kalau untuk POS-nya itu sendiri tidak ada Bapak Ibu. Jadi memang fungsinya hanya untuk mengenerate QR
yang kemudian diproses oleh Bank BCA. Tidak ada sistem POS-nya. Kalau POS kan cukup lengkap ya, sistem kasir itu sekarang sudah cukup canggih gitu, terintegrasi dengan stok, terintegrasi dengan mungkin resep, dan juga nanti bisa untuk mengatur berbagai fitur lainnya gitu, promo, diskon, dan lain sebagainya. Nah, ini belum sampai ke sana, Bapak Ibu sekalian. Tapi memang ke depannya kami ada rencana beberapa untuk termasuk salah satunya bekerja sama dengan sistem POS gitu. Nah, kemudian kalau untuk pembayaran itu apakah jika orang bayar itu langsung masuk ke rekening atau ditampung dulu dan harus dicairkan? Nah, kalau untuk langsung masuk ke rekening tidak, karena kami mengikuti proses yang ada di bank partner BCA dalam hal ini itu nanti akan dicairkan H+1 ke rekening Kak Dani gitu atau Bapak Ibu sekalian sebagai business owner. Jadi pada saat misalnya transaksinya dilakukan tadi misalnya tanggal 8 Desember 2025 rekening Bapak Ibu sekalian akan menerima dana hasil transaksinya itu di hari Selasa tanggal 9 Desember 2025. Seperti itu mungkin gambarannya ya, Kak Dani dan Mas Wildan. Oke, luar biasa nih pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih banyak Mas Calvin dan juga Mas Rex untuk berbagi pengalamannya, ilmunya ya. Dan saya yakin teman-teman di rumah udah nyatet poin-poin penting dan harapannya bisa diimplementasikan di bisnis brandnya masing-masing. Dan kalau kita ngomongin bisnis kuliner gitu ya, apalagi bareng para praktisinya nggak cukup nih, cuma 1 atau 2 jaman aja. Masih banyak pertanyaan dari teman-teman yang mohon maaf belum kita bisa jawab satu persatu, tapi tenang aja. Pertanyaan dari teman-teman, jawabannya akan kami rangkum melalui program-program yang Foodies hadirkan tentunya. Dan seperti yang telah saya sampaikan di awal, teman-teman, nah, Nova mau bagi-bagi voucher ataupun bagi-bagi special price ya dengan investasi awal yaitu 55 ribuan aja nih, khusus bagi para pendaftar ataupun khusus bagi teman-teman yang lagi nonton free webinar kali ini. Dan bagi bisnis kuliner yang ingin memiliki tools pembayaran yang aman dan terpercaya, tentunya Nova adalah pilihan yang tepat ya. Karena bukan hanya sekedar mesin pembayaran, tapi Nova juga terminal pintar yang dirancang agar bisnis kita menerima transaksi lebih cepat, lebih aman, dan juga lebih efisien. Dan tentunya Foodies juga mau bagi-bagi voucher belajar nih senilai 5 juta rupiah yang tentunya teman-teman dapat gunakan untuk setiap pembelian program membangun bisnis kuliner batch ke-45. Workshop MBK batch ke-45 ini pendaftarannya masih dibuka tentunya akan dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 9 Januari 2026. 4 hari full day di Kota Bandung dan menariknya teman-teman yang mengikuti program tersebut akan belajar dan berdiskusi secara langsung dengan praktisi yang telah memiliki pengalaman membangun bisnis kuliner dari nol hingga memiliki omset ratusan miliar. Akan ada Mas Rex Marindo, lalu juga Mbak Stefani Kurniadi, Mas Taufan Umbara dan juga Mas Danis Punto Adi yang akan mengupas secara tuntas bagaimana sih membangun bisnis kuliner dari nol. Karena selama 2 hari tersebut, teman-teman, bukan hanya ada pemaparan materi aja nih, tapi teman-teman yang mengikuti juga akan dilengkapi tools berupa dokumen pendukung, lalu juga modul real case, kanvas, dan jangan khawatir, kurikulumnya pun telah terstruktur oleh para edukator. Dimulai dari hari pertama, teman-teman akan belajar bareng Mas Rex Marindo berkaitan dengan ide bisnis, validasi produk, dan juga 5 potensial bisnis kuliner. Lalu juga di hari kedua, teman-teman akan belajar bareng Mbak Stefani Kurniadi berkaitan dengan marketing dan branding. Di hari ketiga, teman-teman akan belajar bareng Mas Danis Punto Adi berkaitan dengan operasional bisnis kuliner. Dan di hari terakhir, teman-teman akan mengupas secara tuntas bagaimana sih strategi finansial gitu ya, mulai dari profit and loss hingga business projection. Wah, lengkap banget deh amunisi teman-teman untuk menjadi pebisnis kuliner yang unggul. Dan jangan sampai ketinggalan promo yang Foodies ataupun yang Nova hadirkan. Karena pengalaman rugi adalah hal yang mahal, jadilah pebisnis kuliner yang hebat adalah pebisnis yang dibekali oleh ilmu. So, teman-teman yang ingin klaim ya promo menarik yang Foodies hadirkan 5 juta rupiah gitu ya, itu bisa klaim promonya dengan scan QR code yang ada di layar, lalu teman-teman akan diarahkan langsung ke customer service-nya Foodies ya. Bisa screenshot dari sekarang teman-teman, di hitungan 3 ya, 1, 2, 3, teman-teman langsung aja screenshot dan langsung menghubungi DM ataupun customer service dari Foodies Academy. Nah, selain itu, buat teman-teman yang ingin klaim promo dari Nova juga bisa banget teman-teman untuk scan QR code yang ada di layar juga ya, yang nantinya akan terhubung secara langsung dengan customer service dari Nova Digital Perkasa.
So, teman-teman, kita sudah memasuki penghujung acara di free webinar kali ini. Tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut aktif berpartisipasi dalam rangkaian dari awal hingga berakhirnya acara kali ini. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih buat Mas Rex Marindo dan juga Mas Calvin Tungki untuk berbagi pengalamannya bareng sahabat foodies yang ada di rumah. Dan tentunya menariknya teman-teman untuk klaimnya itu mudah banget dengan cukup isi form absensi yang maksimal pengisiannya hingga pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. So, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai penutup. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.